Aku syok tiba-tiba Gundik datang ke pesta ulang tahun suamiku dan berkata, "Usir benalu ini." Padaku, ia tak tahu kalau jabatan suami itu dariku sebagai anak pemilik perusahaan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin senja berembus pelan di antara gedung-gedung tinggi, menyapu sisa terik yang masih menempel di kaca jendela restoran The Celadon. Di dalam, aku, Dinda, berdiri di tengah keriuhan persiapan terakhir, menatap mahakarya yang nyaris sempurna. Bunga-bunga anggrek putih dan lavender, impor langsung dari Bali, telah mengubah ruangan utama menjadi taman elegan. Lampu-lampu temaram menciptakan pola tarian di atas linen putih yang licin. Semua ini untuknya. Untuk Mas Cakra. Ulang tahunnya yang ke-35. Semuanya sudah sesuai pesanan. Ibu Dinda, Liri Gina, event organizer yang kuhire, mendekat dengan tablet di tangan. Matanya scan cepat ke sekeliling. Puas. Aku mengangguk, jari-jariku tanpa sadar meraba liontin mutiara pemberangan mama di leher. Sound sistemnya sudah dicek 3 kali. Band akustik juga sudah siap di sisi timur. Mereka akan memainkan lagu-lagu pilihan ibu. Bagus. Senyumku tipis, otomatis. Di balik dada, jantung berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Bukan karena antisipasi pesta, tapi karena beban rahasia yang kusimpan rapat-rapat malam ini. 2 tahun. Sudah 2 tahun aku memainkan peran ini dengan sempurna. Dinda, istri muda yang penuh dukungan, pendiam, latar belakang keluarga biasa-biasa saja yang beruntung menikahi pria karir cemerlang. Tak seorang pun di sini, kecuali 1-2 orang tertinggi perusahaan ayah, yang tahu bahwa darah yang mengalir di nadiku adalah darah yang memutuskan siapa yang naik dan siapa yang jatuh di PT Hamzah Putra Global. Dan Cakra. Cakra adalah proyek terbesarku. Proyek yang mulai menunjukkan retak-retak yang mengkhawatirkan. Saat aku menata ulang susunan tempat duduk untuk kesekian kalinya, bayanganku di kaca jendela menatap balik. Gaun navy blue yang kupesan khusus dari desainer ternama di Singapura tampak anggun, namun nyaman. Rambutku yang biasanya diikat sederhana kini tergerai lembut, dihias dengan jepit kristal sederhana. Aku ingin tampak sempurna untuknya. Aku ingin malam ini mengingatkannya pada apa yang kami miliki. Sebelum aroma parfum Giadore yang bukan milikku, sebelum pesan-pesan dari nomor tak bernama di ponselnya yang selalu dia sembunyikan, sebelum bisikan di antara sekretaris muda di perusahaan tentang bos Cakra dan asisten barunya yang terlalu akrab, merusak segalanya. Tamu-tamu mulai berdatangan. Suara sapaan, tawa, dan gemerincing gelas mulai memenuhi ruangan. Aku mengambil posisi di dekat pintu masuk, berdampingan dengan Cakra. Dia tampak begitu memukau dengan setelan jas hitam custom tailorednya, dasi wine merah yang kupilihkan, dan senyum lebar yang memancarkan kepercayaan diri yang dulu sangat kukagumi. "Gugup, sayang?" bisiknya sambil tangannya yang hangat meraih pundakku, menarikku mendekat. Aroma Bleu de Chanel-nya, yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti topeng. "Sedikit," jawabku jujur, menatap matanya yang berbinar. Di dalamnya, ada kegembiraan, ada kebanggaan. Tapi adakah cinta? Atau hanya kepuasan akan pencapaian? "Kau terlihat sangat hebat. Semua ini berkat dukunganmu, Din," ucapnya, menekankan kata-katanya. Tapi kalimat itu, yang dulu terasa tulus, kini terasa seperti skrip yang telah dihafal. Pandangannya melayang sebentar ke kerumunan, seolah mencari seseorang. Rasa cemas itu kembali menggeliat. Tapi aku memaksanya turun. Tidak malam ini. Malam ini adalah miliknya. Puncak acara adalah pidatonya. Berdiri di depan mikrofon, diterangi spotlight, dia adalah magnet yang menarik semua perhatian. Suaranya, dalam dan berwibawa, menggambarkan perjalanan karirnya, tantangan yang dihadapi, dan tim hebat di belakangnya. Dia menyebut beberapa nama, berterima kasih. Lalu, dia menoleh padaku. Dan tentu, di balik pria yang sedikit sukses ini, ada seorang wanita luar biasa. Istriku, Dinda. Pilar yang tak pernah goyah.
Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Dia melambai padaku untuk bergabung. Aku melangkah, pipi memerah, tersenyum. Saat berdiri di sampingnya, di bawah sorotan itu, untuk sesaat, segalanya terasa seperti dulu. Seperti masa awal pernikahan kami, ketika cinta masih mentah dan murni, sebelum ambisi dan jabatan menggantikan keintiman. Dia merangkulku, mengecup kening. Tepuk tangan semakin kencang. Aku menikmati momen itu, meminumnya habis-habisan, seolah tahu ini mungkin yang terakhir kalinya kami berdiri seperti ini. Dan kemudian, seolah alam semesta mendengar pikiran pesimisku, suasana itu pecah. Pintu utama restoran, yang seharusnya sudah tertutup untuk tamu yang datang terlambat, tiba-tiba terbuka lebar. Sorot lampu dari lorong masuk menyilaukan, menyorot siluet seorang wanita. Dia berdiri di sana sesaat, seperti pemeran utama yang menunggu cuenya. Semua kepala, termasuk milikku dan Cakra, berputar ke arahnya. Waktu seakan melambat. Gaun merah menyala, hampir scarlet, membungkus tubuhnya yang ramping dengan potongan yang tak menyisakan ruang untuk imajinasi. Rambut hitamnya tergerai lurus, kontras dengan bibirnya yang berwarna sama dengan gaunnya. Dia adalah Isna. Aku mengenalinya dari foto-foto diam yang dikirimkan investigator ayahku 3 bulan lalu. Tapi di foto, dia tak terlihat seperti ini. Di foto, dia terlihat seperti karyawan biasa. Di sini, dia terlihat seperti sang penantang yang datang untuk mengambil tahta. Senyum di wajah Cakra membeku, lalu luruh dalam sekejap. Wajahnya yang tadi bersemu hangat, berubah pucat bagai lilin. Genggamannya di pinggangku tiba-tiba kaku, mencengkeram, bukan merangkul. Isna tidak ragu. Dengan langkah pasti dan sepatu high heels yang menggetarkan lantai marmer, dia berjalan. Tatapannya tak menyisakan siapapun di ruangan itu. Dia hanya punya satu target, podium tempat kami berdiri. Bisikan mulai berembus, seperti angin sebelum badai. Beberapa tamu saling pandang, bingung. Yang lain, terutama dari kantor, mulai mengenali dan matanya melotot penuh keheranan. Dia berhenti tepat di depan kami, mengabaikanku sepenuhnya. Matanya yang tajam menatap Cakra. "Selamat ulang tahun, Cakra," ucapnya. Suaranya sengaja dibuat lembut, merdu, tapi cukup keras untuk didengar di sekitar. Dari clutch kecil berwarna emas, dia mengeluarkan sebuah kotak hadiah kecil, dibungkus kertas hitam dengan pita perak. "Maaf telat, urusan tadi menahan." Dia menyodorkannya. Cakra tak bergerak, tangan terangkat setengah, terpana. Lalu, perlahan-lahan, Isna memutar tubuhnya. Senyum manis dan intim yang ditujukan pada Cakra itu berubah drastis menjadi senyum sinis, dingin, penuh superioritas saat diarahkan padaku. Dia menelanjangiku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sekali pandang, dan hinaan itu tak terucap, tapi terasa. Ruangan semakin hening, semua orang menunggu. "Ah, Dinda," katanya, memecah kesunyian yang mencekam. "Masih bertahan di sini, ya? Masih setia menemani seperti bayangan?" Nyerinya langsung, tepat di ulu hati. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan gemuruh di telinga. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, sebelum Cakra menemukan suaranya, Isna mengangkat suaranya. Bukan lagi bisikan, tapi proklamasi untuk didengar seluruh audiens. "Cakra, sudah cukup," hardiknya, dramatis, jari telunjuknya yang bercat kuku merah menyala menunjuk ke arahku seperti pedang. "Sudah waktunya kau jujur pada dirimu sendiri, pada semua orang. Usir benalu ini dari hidupmu." Kata benalu itu menggantung di udara, keras, tajam, menusuk. Dia siapa? Apa yang pernah dia berikan selain wajahnya? "Aku." Dia menepuk dadanya. "Akulah yang membantumu menyusun semua presentasi penting itu. Akulah yang menjagamu ketika kau stres menjalankan proyek besar. Akulah yang seharusnya berdiri di sini, di sampingmu. Bukan dia, si parasit yang hanya tahu menghabiskan uang dan menikmati hasil jerih payahmu." Setiap kata adalah pukulan. Setiap kalimat adalah penghinaan yang diumbar di depan orang-orang yang kami hormati, kolega, atasan. Aku melihat wajah Pak Darwis, direktur komisaris, memerah padam. Beberapa istri tamu memandangku dengan iba yang membuat malu. Yang lain,
terutama wanita-wanita yang mungkin iri dengan posisiku, mencibir senyum. Aku membelalak pada Cakra. Dia masih diam. Wajahnya tak lagi pucat, tapi merah karena malu dan marah. Mulutnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara. Dia melihat Isna, melihatku, melihat kerumunan. Dia terjebak. Dan dalam keheningan yang pecah itu, di tengah tatapan ratusan pasang mata yang menilai, sebuah pencerahan muncul. Rasa sakit, malu, dan marah itu mendidih. Lalu tiba-tiba mereda, berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahanku. Ini tentang harga diri. Ini tentang kebenaran yang terlalu lama ku sembunyikan. Aku menarik napas paling dalam-dalam hidupku. Angin senja di luar seakan berhenti. Seluruh hidupku yang diatur rapi, yang dibangun di atas kebohongan demi melindungi ego seorang pria, berakhir di sini, di atas panggung yang disinari lampu terlalu terang ini. Saatnya sandiwara ini berakhir. Dengan langkah yang lebih tenang dari yang kukira mungkin, aku melangkah maju, mendekati Isna. Senyumku, kali ini, bukan lagi senyum istri yang tersakiti. Itu adalah senyum pewaris yang baru saja memutuskan untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. "Benalu?" tanyaku. Suaraku tak bergetar, justru jernih dan memotong ruangan lebih tajam dari suara Isna tadi. "Kau menyebutku Benalu." Pesta yang sempurna itu telah berakhir. Dan pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Suara kata, "Benalu," dari bibir Isna masih bergema di udara, menggantung seperti asap beracun. Keheningan yang melanda ruangan bukan lagi keheningan penantian, tetapi keheningan tercekat, seolah semua orang bersama-sama menahan napas. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri berdebar kencang di telinga, menyaingi denting piano dari band yang sudah lama berhenti dimainkan. Isna berdiri tegak, bangga dengan kehancuran yang ditaburkannya. Matanya, yang berwarna coklat gelap, memancarkan kemenangan yang licik. Dia pikir dia telah menyerang ratu yang tidak bersenjata. Dia tidak tahu dia justru membangunkan naga yang sedang tertidur. Tatapanku beralih dari wajah sinis Isna ke wajah Mas Cakra. Di sana, kulihat bukan lagi pria percaya diri yang berpidato tadi. Yang ada hanya boneka kayu yang kabel pengendalinya putus. Wajahnya campur aduk, pucat pasi di sekitar hidung dan mulut, tetapi memerah di pipi dan dahi karena panasnya malu dan kemarahan yang tak tertahankan. Bibirnya bergetar, membentuk kata-kata bisu. Tangannya, yang tadi dengan mudah merangkul pundakku, kini menggantung lumpuh di sisi tubuhnya. Dia melihat Isna dengan tatapan yang bukan lagi rayuan diam-diam, tetapi teror murni. Lalu dia menatapku, dan di balik teror itu, kulihat sesuatu yang lebih menyakitkan, permohonan. Permohonan diam-diam agar aku tidak memperburuk keadaan. Agar aku, seperti biasa, mengalah dan menutupi kekacauannya. Permohonan itu menjadi pemicu terakhir. Rasa malu yang membara di seluruh tubuhku tiba-tiba berubah. Seolah ada saklar yang dibalik di dalam diriku. Amarah yang mendidih itu tidak meledak menjadi teriakan, tetapi membeku menjadi ketenangan yang lebih berbahaya. Aku merasa dingin, sangat dingin dan jernih. Setiap detail di ruangan itu tiba-tiba terlihat sangat tajam. Butiran keringat di pelipis Pak Darwis, genggaman tangan istri Pak Joko, direktur keuangan, yang mencengkeram lengan suaminya, sorot kamera ponsel yang diangkat diam-diam oleh beberapa karyawan muda di belakang. Aku tidak lagi Dinda yang terluka. Aku adalah Dinda Putri Hamzah, dan panggung ini baru saja diserahkan padaku. Dengan anggun yang kupelajari sejak kecil di berbagai perjamuan resmi, aku melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Bunyi heelsku yang rendah di atas marmer terdengar seperti ketukan gavel di pengadilan. Aku berhenti tepat berhadapan dengan Isna, cukup dekat untuk mencium aroma parfumnya yang terlalu kuat, black opium, aroma yang sama yang pernah kendus samar-samar di kemeja Cakra. "Benalu, Isna?" kukatakan, suaraku datar namun jelas, diproyeksikan tanpa perlu berteriak. "Kau menyebutku Benalu." Isna sedikit terkesiap. Mungkin dia mengharapkan tangisan, pelarian, atau setidaknya keributan. Bukan ketenangan beku ini. Tapi dia cepat mengumpulkan kembali kecongkakannya. Dia menyeringai, mengangkat dagunya. "Sudah jelas, Dinda. Lihat dirimu sendiri." Hardiknya, lantang,
memastikan semua orang mendengar. Tangannya membuat gerakan merendahkan dari atas ke bawah, mengisyaratkan seluruh tubuhku. Hidup dalam kemewahan ini, berdiri di sini dengan gaun mahal. Tapi apa kontribusimu? Kau cuma tahu menghabiskan uang Cakra. Kau cuma tahu menuntut perhatian. Sedangkan aku, suaranya naik 1 oktav, penuh drama. Aku yang bekerja bersama dia sampai larut malam. Aku yang membantunya meraih semua ini. Dia butuh partner yang seimbang, bukan boneka cantik. Setiap tuduhan adalah pukulan telak di tata krama. Beberapa tamu mendesis, sebagian menunduk, malu menyaksikan. Tapi aku tidak goyah. Di belakangku, aku mendengar suara Cakra akhirnya keluar, serak dan terputus-putus. Isna, ini bukan tempatnya. Ayo kita. Ayo kita apa? Cakra, potong Isna, memutar tubuhnya menghadapnya sepenuhnya, mendadak berubah menjadi korban yang kecewa. Kau janji padaku. Kau bilang akan mengakhirinya. Kau bilang dia hanya beban yang harus kau tanggung. Lihat, bahkan sekarang dia cuma bisa diam, tidak bisa membela dirinya sendiri. Kepalsuan dalam nada Isna begitu kental. Dia sedang memainkan sandiwara murahan, dan Cakra adalah pemain figuran yang kaku. Tapi sandiwara ini sudah melibatkan terlalu banyak penonton. Waktunya untuk adegan terakhir. Aku tidak menghiraukan Isna yang sedang berakting. Aku memandang ke arah Pak Darwis, sahabat ayah dan penjaga rahasia statusku di perusahaan ini. Wajahnya keras, matanya berapi-api. Dia mengangguk hampir tak terlihat, memberiku izin. Seolah berkata, cukup, nak. Aku menarik napas. Bukan napas panik, tapi napas seorang penyelam sebelum masuk ke air yang dalam. Lalu, aku berbicara. Suaraku tidak lagi hanya untuk Isna, tetapi untuk setiap orang di ruangan itu. Pak Darwis, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tamu undangan yang terhormat. Mulaku, suara itu stabil, berwibawa, memotong monolog Isna dengan mudah. Pertama-tama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena pesta untuk suami saya ini ternoda oleh adegan yang tidak pantas. Ini benar-benar di luar kendali saya, dan saya yakin di luar kendali kita semua. Isna memandangku dengan bingung, lalu senyum sinisnya kembali. Dia pikir aku sedang memohon maaf, mengaku kalah. Tapi aku melanjutkan, memandangnya langsung. Isna, kamu datang ke sini, rumah di mana kamu tidak diundang, dan menghujat tuan rumah dengan sebutan, Benalu. Kamu memamerkan hubungan gelapmu dengan suami saya seolah-olah itu adalah lencana kehormatan. Kamu mengklaim sebagai partner sejatinya dalam kerja. Aku jeda, membiarkan kata-kata itu meresap. Ruangan begitu sunyi hingga bunyi gelas yang diletakkan pelayan di kejauhan terdengar jelas. Tapi kamu melakukan satu kesalahan fatal. Ucapku, dan suaraku sekarang mengandung nada yang berbeda. Nada yang bukan lagi korban, tetapi pemilik otoritas. Kamu sama sekali tidak tahu siapa yang sebenarnya kamu hadapi. Kamu tidak tahu dari mana kemewahan ini benar-benar berasal. Aku melihat Cakra menutup matanya, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tubuhnya agak terhuyung. Kamu bilang saya tidak berkontribusi, tanyaku, lalu berbalik menghadap tamu-tamu. Mari kita bicara fakta. Posisi Mas Cakra sebagai Direktur Utama PT Hamzah Putra Global, posisi yang memberinya gaji, bonus, dan status yang memungkinkannya membiayai gaya hidup tertentu. Tatapku tajam ke arah Isna, bukan semata-mata hasil jerih payahnya. Isna mulai terlihat tidak nyaman. Senyumnya memudar. Itu adalah permintaan saya, tekanku, kepada ayah saya, Bapak Hamzah Putra. Gasps yang lebih keras terdengar kali ini. Nama ayahku adalah legenda di kalangan ini. Ya, saya adalah anak satu-satunya Bapak Hamzah Putra. Dan saya meminta ayah untuk memberi kesempatan pada suami saya, karena saya percaya padanya. Wajah Isna berubah dari percaya diri menjadi ragu, lalu pucat. Matanya membelalak, bergerak cepat antara aku dan Cakra yang tak sanggup menatap siapapun. Dan mengenai hubungan kerja, kalian yang begitu produktif, itu. Lanjutku, suaraku seperti pisau bedah. Saya sudah mengetahuinya cukup lama. Saya punya laporan lengkap tentang pertemuan-pertemuan kalian di hotel atas nama rapat luar, tentang apartemen di Sudirman yang dibayar dengan kartu perusahaan,
tentang hadiah-hadiah yang seharusnya tidak mampu dibeli oleh seorang manajer junior. Isna tercekik. Itu tidak benar. Kau berbohong. Oh, saya punya buktinya, Isna. Bahkan mungkin rekaman suara. Itu sedikit bluff, tapi efektif. Isna mundur selangkah. Aku kemudian menghadap Cakra sepenuhnya. Rasa sakit itu muncul lagi, tapi kutatap dia dengan dingin. Dan untukmu, Mas, aku memberimu segalanya. Kepercayaan, dukungan, bahkan karir. Dan yang kau berikan balik adalah pengkhianatan dan penghinaan ini. Kau membawanya ke sini, di hari ulang tahunmu yang seharusnya kita rayakan bersama. Air mata akhirnya menggenang di mataku, tetapi tidak jatuh. Itu adalah air mata kemarahan dan kekecewaan yang terakhir. Jadi, Isna, aku memutar kembali padanya, suaraku final. Sebelum kau menyebut orang lain benalu, lihatlah cermin. Kau dan dia, aku menunjuk ke Cakra, adalah benalu sejati. Hidup dari keringat dan nama keluarga yang selama ini kau remehkan. Ledakan itu bukan ledakan suara, melainkan ledakan kebenaran. Ruangan yang tadinya hening, kini pecah menjadi gemuruh yang tak terbendung. Bisikan, teriakan, langkah kaki, dan suara ponsel berdering memenuhi udara. Aku tidak menunggu lagi. Aku mengambil clutchku dari meja dekat podium. Aku melihat wajah Isna yang hancur, penuh ketakutan akan masa depannya yang tiba-tiba suram. Aku melihat Cakra yang tertunduk, seluruh dunianya runtuh dalam beberapa menit. Dengan kepala masih tegak, aku berjalan menyusuri lorong yang terbentuk di antara kerumunan tamu yang terbelah. Tatapan mereka kini bukan lagi iba, tetapi campuran dari rasa kagum, takut, dan hormat. Aku meninggalkan pesta itu, meninggalkan kehidupan lamaku. Langkahku keluar dari Teceladon terasa ringan, seolah beban rahasia bertahun-tahun akhirnya terlepas. Malam yang sempurna itu telah meledak, dan dari puing-puingnya, seseorang yang baru akan muncul. Badai telah datang, dan aku baru saja membuktikan bahwa aku adalah pusarnya. Ledakan kata-kataku bergema, tetapi keheningan yang menyusul justru lebih mengguncang. Itu bukan keheningan bingung lagi, melainkan keheningan terpana, seolah semua orang sedang mencerna gempa bumi yang baru saja meluluhlantakkan pemandangan di depan mereka. Panggung kecil di Teceladon itu bukan lagi tempat pesta, tapi menjadi ruang sidang tak resmi di mana aku, Dinda, baru saja menjadi jaksa, saksi, dan hakim sekaligus. Wajah Isna bagai lukisan yang terkena air. Riasan matanya yang smoky eye kini terlihat basah dan belekan di sudut-sudutnya, mungkin karena keringat dingin atau air mata kemarahan yang tertahan. Bibir merah menyala itu terbuka sedikit, tak mampu membentuk kata lagi. Bapak, Hamzah putra, gumamnya lirih, seperti orang yang baru tersadar berjalan di tepi jurang. Itu tidak mungkin. Kau cuma Dinda. Pandangannya liar beralih ke Cakra, mencari penolakan, penguatan, apapun. Tapi yang dia dapatkan hanya punggung suamiku yang membelakangi, bahunya naik turun seperti orang kehabisan napas. Cakra sendiri seperti patung lilin yang meleleh di bawah terik sorot lampu. Dia tidak lagi menatapku atau Isna. Kepalanya tertunduk sangat dalam, seolah lehernya tak mampu lagi menahan beban pengkhianatannya sendiri. Tangannya mengepal di sisi tubuh, knuklesnya putih. Aku bisa melihat otot rahangnya bergerak-gerak, mengunyah rasa malu dan keputusasaan. Dia adalah pria yang selalu mengontrol situasi, selalu menjadi pusat perhatian. Kini, dia menjadi pusat badai yang menghancurkan segalanya. Di antara kerumunan, reaksi mulai beraneka rupa. Pak Darwis, dengan wajah seperti batu nisan, mulai bergerak maju. Tapi dihalangi oleh isyarat tanganku yang halus. Biarkan mereka mencerna. Biarkan mereka semua mendengar. Beberapa kolega tingkat tinggi Cakra, orang-orang yang mungkin pernah dia anggap sebagai rival atau sekutu, terlihat dengan ekspresi campur aduk. Ada yang tidak bisa menyembunyikan sedikit kepuasan melihat orang yang dianggap rising star itu jatuh dengan cara begitu spektakuler. Yang lain, seperti Pak Joko sang direktur keuangan, terlihat sangat prihatin, matanya berkerut memandang Cakra dengan kekecewaan mendalam. Dia adalah salah satu yang sejak awal meragukan kemampuan Cakra dan merasa promosinya terlalu cepat. Tamu-tamu yang hanya kenal sosial,
teman SMA Cakra, saudara jauh, terlihat benar-benar syok. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, kali ini seperti dengungan lebah yang semakin kencang. Dinda anaknya Pak Hamzah? Yang katanya lagi S3 di Swiss itu. Astaga, selama ini kita semua dikibuli. Jadi posisi Cakra itu, wah, malu banget ya. Isna itu siapa? Karyawan juga? Berani sekali dia. Sorot kamera ponsel kini tak lagi sembunyi-sembunyi. Beberapa bahkan dengan terang-terangan mengarah ke kami bertiga. Cahaya flash sesekali menyilaukan. Aku mengabaikannya. Biarkan mereka merekam. Biarkan bukti ini tersebar. Aku melangkah lebih dekat ke mikrofon yang masih menyala. Suara desis kecil dari sound system terdengar. Saya minta maaf sekali lagi bahwa perayaan yang seharusnya penuh sukacita ini berakhir seperti ini. Kataku, suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan melalui speaker. Tapi kebenaran terkadang harus disampaikan dengan cara yang tidak nyaman. Hubungan gelap antara suami saya, Cakra, dan karyawan perusahaan, Isna, bukan hanya urusan pribadi yang memalukan. Ini adalah konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan perusahaan serta keluarga saya. Kata-kataku sekarang bernada formal. Bisnis. Aku sedang menetapkan narasi, mengalihkan cerita dari drama percintaan menjadi skandal korporat. Itu lebih mematikan bagi mereka. Atas nama keluarga dan pemegang saham utama, besok akan dilakukan pertemuan darurat Dewan Direksi untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil. Lanjutku, memandang ke arah Pak Darwis yang mengangguk tegas. Integritas dan etika bisnis PT Hamzah Putra Global adalah yang utama. Isna seperti tersambar petir. Tunggu. Kamu tidak bisa, itu urusan kami. Cakra, katakan sesuatu. Teriaknya, mencengkeram lengan Cakra dan mengguncangnya. Tapi Cakra seperti boneka kain, hanya menggelengkan kepala pelan, masih tak sanggup menatap siapapun. Aku memandangnya dengan dingin. Urusan pribadi yang menggunakan fasilitas dan dana perusahaan menjadi urusan perusahaan. Isna, apartemen yang kau tempati di Sudirman Square, tagihannya dibayar dari dana proyek marketing X, bukan? Liburan ke Bali bulan lalu atas nama studi banding, juga. Isna membeku. Rincian spesifik itu lebih dari sekarang gertakan. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Dia tahu permainannya benar-benar habis. Aku kemudian menghadap Cakra untuk terakhir kalinya. Semua emosi, cinta, sakit, marah, sekarang telah berubah menjadi sebuah kepedihan yang tandus. Dan untukmu, Cakra, aku memberimu kepercayaan penuh. Aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin kamu dicintai dan dihormati untuk dirimu sendiri, bukan karena siapa istrimu. Aku memintakan posisi itu untukmu karena aku percaya kamu bisa, dengan caramu sendiri. Suaraku sedikit tercekat, tapi aku teruskan. Ternyata, yang kamu lakukan dengan caramu sendiri adalah berselingkuh dengan bawahanmu, menyalahgunakan dana, dan mempermalukanku di depan semua orang yang kita kenal. Akhirnya, dia menatapku. Matanya merah, berair. Tetapi aku tak lagi melihat penyesalan yang tulus. Yang kulihat adalah kepanikan binatang yang terjebak. Dinda, aku minta maaf. Aku tidak tahu. Tidak tahu apa? Potongku, tak tahan lagi. Tidak tahu bahwa aku akan membongkar segalanya? Tidak tahu bahwa ada konsekuensi atas tindakanmu? Atau tidak tahu bahwa istri, biasa-biasa saja, MU ternyata adalah kunci dari seluruh istana pasirmu? Dia tak bisa menjawab. Aku menarik napas terakhir di panggung itu. Pesta ulang tahun ini adalah hadiah perpisahanku untukmu, Cakra. Besok, kita tidak akan berbicara sebagai suami istri, tapi melalui pengacara. Aku memalingkan wajah. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku melangkah turun dari panggung. Kerumunan tamu membuka jalan untukku dengan diam-diam, dengan tatapan yang kini penuh dengan sesuatu yang mendekati rasa hormat, atau mungkin ketakutan. Perjalanan menuju pintu keluar terasa seperti adegan slow motion. Aku melewati meja-meja dengan sisa makanan dan minuman yang tak tersentuh, melewati wajah-wajah yang masih terpana. Aku mendengar tangisan terisak-isak Isna yang pecah di belakang, diikuti dengan suara hardikan pria, mungkin Pak Darwis atau manajer keamanan,
yang memintanya untuk pergi. Aku mendengar suara Cakra yang teredam, mencoba menjelaskan sesuatu pada seseorang, tapi tak ada yang mendengarkan. Saat tanganku menyentuh gagang pintu kaca besar Teceladon, aku menoleh sekali lagi. Adegan kekacauan itu terpampang. Isna yang tertunduk lesu didampingi oleh 2 staf keamanan. Cakra yang dikerumuni oleh beberapa orang yang mungkin masih mencoba memahami situasi, dan lautan wajah yang bingung. Lalu, aku keluar. Udara malam yang sejuk menyambut, membersihkan sisa-sisa kepulan drama panas di dalam. Gina, sang Iyo, berdiri di luar dengan wajah pucat dan tangan bergetar memegang ponsel. "Ibu Dinda, mobil sudah siap," katanya dengan suara bergetar. "Terima kasih, Gina. Urus pembayaran semua vendor seperti biasa. Kirim info ke kantor ayah saya besok," kataku dengan suara datar, lebih datar dari yang kukira. Aku masuk ke dalam Mercedes hitam yang sudah menunggu. Sopir pribadi keluarga, Pak Tono, memandangku lewat kaca spion dengan mata penuh perhatian. "Ke rumah, Nona Dinda." Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu Teceladon yang masih berkilauan, menyimpan badai di dalamnya. "Tidak, Pak Tono. Bawa aku ke rumah ayah." Saat mobil meluncur meninggalkan keramaian, barulah getaran itu datang. Getaran di seluruh tubuhku. Bukan lagi amarah atau kesedihan, melainkan kelegaan yang begitu dahsyat hingga hampir membuatku pingsan. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah, mengalir deras dan sunyi di dalam kabin mobil yang gelap. Aku telah mengguncang panggung mereka. Dan kini, aku harus bersiap menghadapi gempa susulan yang akan mengubah seluruh hidupku. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa memegang kendali. Kendali penuh atas kebenaranku sendiri. Mobil Mercedes itu meluncur bagai hantu di tengah kelam malam Jakarta. Gemerlap lampu kota di luar jendela berkelebat, jadi coretan warna-warni buram yang tak punya arti. Aku hanya menatapnya, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Tangisan itu bukan tangisan kehancuran, melainkan peluruhan, pelepasan semua topeng, semua kebohongan, semua penahanan diri yang telah kupakai selama ini. "Berhenti sebentar, Pak Tono," pinta suaraku serak saat kami melewati sebuah taman kecil yang sepi. Pak Tono mengangguk, memarkir mobil di pinggir jalan. Dia keluar dengan alasan ingin merokok, memberiku ruang. Kebijaksanaan yang kuhargai. Di dalam kesunyian mobil, akhirnya aku membiarkan semua gemetar itu keluar. Bahuku bergetar, napas tersengal-sengal. Tadi di panggung, aku adalah Dinda Putri Hamzah, perkasa dan tak tergoyahkan. Sekarang, di ruang tertutup ini, aku adalah Dinda, perempuan yang baru saja hati dan dunianya diinjak-injak di depan umum. Ponsel di klachku bergetar tak henti-henti. Notifikasi dari media sosial, pesan singkat, panggilan tak terjawab, kebanyakan dari nomor yang tak kukenal. Mungkin teman-teman yang ingin mengorek cerita, atau jurnalis yang sudah mencium skandal. Ada beberapa dari teman dekatku, Sheila dan Rani, yang pesannya penuh kepanikan. "Din, katanya di pesta Cakra terjadi ledakan? Kamu baik-baik saja?" Itu video yang beredar beneran. Kubaca pesan mereka, dan untuk pertama kalinya malam ini, ada sedikit kehangatan. Tapi aku belum siap menjawab. Ada satu panggilan yang berulang, dari Cakra. 15 kali. Aku biarkan saja, lalu akhirnya mematikan ponsel. Dunia luar bisa menunggu. Setelah sekitar 10 menit, rasa gemetar itu mulai mereda. Aku membersihkan sisa riasan yang luntur di pipi dengan tisu, menarik napas dalam-dalam. "Cukup," bisikku pada diri sendiri. Sudah cukup menjadi korban. Aku mengetuk kaca jendela. Pak Tono masuk kembali. "Ke rumah ayah, Pak," kukatakan lagi, suaraku lebih stabil. Rumah ayahku bukan sebuah rumah, tapi semacam kompleks estate di kawasan Pondok Indah. Gerbang besi besar terbuka dengan senyap saat mobil kami mendekat. Lampu-lampu taman menyala terang, menyinari kolam koi dan taman Jepang yang selalu terawat sempurna. Semuanya terlihat tenang, teratur, sangat kontras dengan kekacauan di dalam diriku. Bibi Sari, pengurus rumah tangga yang sudah seperti keluarga, sudah menunggu di teras depan. Wajahnya yang biasanya ramah kini penuh dengan kecemasan dan kasihan. "Nona Dinda," sapanya, langsung memelukku erat. Aroma minyak angin yang khas darinya menenangkan.
Aku baik-baik saja, Bei, bisikku di bahunya, meski suaraku masih serak. Bapak ada di perpustakaan. Dia sudah tahu, kata Bibi Sari pelan. Dia bilang, tunggu saja di sana. Aku mengangguk, melepaskan pelukannya dan berjalan menyusuri koridor marmer yang sunyi. Suara sepatuku terdengar seperti ketukan jantung. Aku sampai di pintu perpustakaan kayu solid yang selalu terbuka sedikit. Dari celah itu, kulihat ayahku, Hamzah Putra, sedang berdiri di depan jendela besar, memandang keluar. Punggungnya yang lebar tampak tegang. Di tangannya, segelas whisky berisi es batu yang sudah hampir mencair. Ayah, sapaku pelan sambil mendorong pintu. Dia berbalik. Wajahnya, yang biasanya sulit terbaca, sekarang jelas-jelas menunjukkan dua emosi, kemarahan yang membara dan kepedihan yang dalam. Matanya yang tajam menyapu wajahku, membaca kelelahan, sisa tangisan, dan mungkin sisa-sisa kekuatan yang kucoba pertahankan. Dinda, suaranya berat. Dia meletakkan gelasnya, membuka lengannya. Dan itu adalah segalanya. Aku berlari ke pelukannya, dan untuk kedua kalinya malam ini, air mataku mengalir. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Di pelukan ayah, aku merasa aman untuk rapuh. Dia berani. Gumam ayah, suaranya bergetar karena marah. Bukan hanya menyakitimu, tapi membiarkan itu terjadi di depan umum. Mempermalukan putriku. Bukan cuma itu, Yah, kataku, menarik diri dan duduk di sofa kulit. Aku menceritakan semuanya dengan rinci, hal-hal yang bahkan belum sempat kusampaikan di panggung tadi. Tentang laporan investigator yang menyebutkan penyalahgunaan dana proyek untuk apartemen Isna, tentang liburan mereka yang dibiayai perusahaan, tentang betapa Cakra mungkin sudah tahu atau mencurigai latar belakangku sejak awal, terutama setelah pernikahan kami yang dihadiri beberapa petinggi yang sangat menghormati ayah. Wajah ayah semakin gelap. Jadi, ini bukan sekadar perselingkuhan bodoh. Ini penipuan, eksploitasi, dan mungkin dari awal adalah perencanaan. Dia berjalan ke mejanya, menekan tombol intercom. Bibi, tolong minta Pak Darwis dan tim hukum datang ke sini sekarang. Juga, ambil semua data keuangan dan log Cakra dari sistem perusahaan. Sekarang juga. Responsnya cepat dan dingin. Aku melihat kembali ayah yang kukenal. Bukan lagi sosok yang hangat, tapi sang jenderal yang sedang menyiapkan perang. Sekarang, tentang kamu, katanya, kembali duduk di hadapanku. Apa yang kamu inginkan, Nak? Secara hukum, kita bisa menghancurkannya. Tapi secara pribadi, kamu masih mencintainya? Pertanyaan itu menggantung. Aku memandang ke api di perapian. Apakah aku masih mencintai Cakra? Mungkin potongan dari orang yang dulu kukenal, sebelum ambisi dan jabatan mengubahnya. Tapi orang yang berdiri di panggung tadi, yang diam membiarkan Isna menghinaku, yang hidup di atas kebohongan tidak. Rasa cinta itu sudah terkubur di bawah puing-puing penghinaan malam ini. Yang aku inginkan adalah keadilan, ayah. Dan aku ingin pergi dari rumah itu. Aku tidak bisa kembali ke sana. Ayah mengangguk paham. Kamu akan tinggal di sini. Kamarmu selalu siap. Untuk besok, biarkan ayah dan tim hukum yang menangani pertemuan dewan. Kamu fokus istirahat. Tapi istirahat adalah hal yang mustahil. Sekitar pukul 1 pagi, bel pagar rumah berbunyi. Melalui monitor keamanan, kulihat sebuah taksi biru berhenti. Dan dari dalamnya, keluar Cakra. Dia terlihat compang-camping. Jasnya terbuka, dasinya hilang, rambutnya acak-acakan. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju pagar, lalu mulai memanggil-manggul namaku. Dinda, Dinda, tolong, aku mau minta maaf. Dengarkan aku, teriaknya, suaranya serak dan putus asa. Penjaga keamanan segera menghampirinya, menghalanginya untuk mendekat. Tapi Cakra berteriak-teriak, membuat kehebohan. Aku melihat dari jendela lantai 2, jantung berdebar kencang campur rasa jijik. Ayahku yang muncul di sampingku. Biar ayah yang turun. Tidak, ayah. Aku harus menghadapinya sendiri. Tapi dari balik pagar ini, aku berjalan keluar, ditemani 2 orang keamanan. Berdiri di balik gerbang besi yang terkunci, memandang suamiku yang kini seperti orang asing.
Dinda, dia meraih besi pagar, matanya merah dan bengkak. Aku gila. Aku salah. Aku terjebak. Dia yang memanfaatkan aku. Aku cinta padamu. Sayang. Tolong, beri aku kesempatan. Jangan panggil aku, sayang. Suaraku datar, dingin. Dan jangan salahkan Isna sepenuhnya. Kau dewasa. Kau yang punya pilihan. Dia mengancamku. Dia bilang akan menghancurkan karierku kalau aku putus. Dan sekarang kariermu hancur karena tindakanmu sendiri. Balasku tanpa ampun. Cakra, pulanglah. Semuanya akan dibicarakan lewat pengacara besok. Aku tidak mau pengacara. Aku mau istrimu kembali. Teriaknya, mulai histeris. Semua ini salahmu juga, Dinda. Kenapa kau sembunyikan siapa dirimu? Kalau aku tahu kau anak Pak Hamzah, aku tidak akan, segalanya akan berbeda. Kalimat itu seperti tamparan terakhir. Aku terkekeh getir. Jadi, intinya adalah itu? Yang penting statusku? Bukan cintamu padaku sebagai Dinda? Kau hanya membenarkan semua tindakanmu. Cakra. Sekarang, pergi. Penjaga akan memanggil polisi jika kau tidak pergi dalam 2 menit. Melihat ketegasanku, rautnya berubah. Keputusasaan berganti dengan kemarahan yang mendidih. Kau pikir kau menang? Kau pikir dengan kekayaan ayahmu kau bisa menghancurkanku? Aku akan melawan. Aku punya bukti-bukti tentang perusahaan ini juga. Itu adalah ancaman yang bodoh, dan itu melengkapkan gambaran siapa dia sebenarnya. Aku hanya menggeleng, lalu berbalik dan berjalan kembali ke rumah tanpa menoleh. Di belakang, teriakannya yang semakin menjauh dan suara motor penjaga keamanan yang mengusirnya, jadi soundtrack penutup malam yang kelam. Kembali di dalam, aku merasa hampa. Rumah masa kecilku ini terasa asing. Kamarku yang dulu penuh dengan boneka dan buku, kini didesain ulang menjadi ruang tamu pribadi yang elegan namun kosong. Aku berbaring di tempat tidur besar, memandang langit-langit. Pikiranku melayang ke apartemen yang kutinggalkan, rumah yang kubangun dengan Cakra. Penuh dengan kenangan palsu. Barang-barang yang mungkin masih berbau aromanya. Foto-foto pernikahan kami yang tersenyum bahagia. Sebuah kebohongan yang terpajang. Di kejauhan, suara mobil jemputan Pak Darwis dan tim hukum datang, memecah kesunyian malam. Pertemuan darurat sudah dimulai, bahkan sebelum matahari terbit. Perang sudah dinyatakan. Aku memejamkan mata. Malam ini, aku tidur sebagai Dinda yang berbeda. Bukan lagi istri Cakra. Bukan lagi perempuan yang menyembunyikan diri. Aku adalah Dinda Putri Hamzah, dan besok, dunia akan tahu konsekuensi dari mempermainkan nama itu. Rumah yang dulu adalah pelabuhan, kini menjadi benteng. Dan aku, bersiap untuk bertahan, dan menyerang balik, dari dalam temboknya. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selubung malam ketika dunia digital sudah mulai mendidih. Aku terbangun bukan karena alarm, tetapi karena getar tak henti-henti dari ponsel kedua yang baru saja Bibi Sari berikan padaku. Nomor baru yang hanya segelintir orang tahu. Mata masih berat, namun pikiran langsung terjaga sepenuhnya ketika aku melihat puluhan notifikasi yang tertunda di layar. Sheila menelepon 3 kali. Rani mengirimkan serangkaian pesan panik. Tapi yang paling mencolok adalah tautan yang dikirimkan oleh manajer humas perusahaan ayah, Pak Raditya, disertai pesan singkat, Nona Dinda, mohon bimbingan. Video dan berita sudah viral. Tim kami sudah siaga. Aku mengklik tautannya. Dan di sana, di berbagai platform media sosial dan situs berita online, kami ada. Judul-judulnya bombastis dan penuh sensasi. Drama pesta ultah direktur. Istri tertuduh, Benalu, ternyata anak pemilik perusahaan. Skandal PT Hamzah Putra. Direktur utama digugat cerai usai perselingkuhan dengan bawahan terbongkar di pesta mewah. Video viral. Wanuma gaun merah hina istri bos, ternyata menantunya sendiri. Video yang beredar bukan satu, tetapi beberapa, direkam dari sudut berbeda. Ada yang fokus pada wajahku yang tenang saat Isna menyerang, ada yang menangkap detil wajah Cakra yang pucat pasi, dan ada yang dengan sempurna merekam seluruh monologku, suaraku yang jernih mengguncang ruangan, pengakuanku sebagai anak Hamzah Putra, dan tuduhan penyalahgunaan dana. Kualitas videonya baik, audio jelas.
Seolah ada tangan tak terlihat yang memastikan kebenaran ini tersebar sempurna. Ayah, pikirku. Atau Pak Darwis. Mereka tak memberikan ruang bagi Cakra dan Isna untuk memutar narasi. Aku menelusuri komentar. Rasa sesak itu kembali, tapi kali ini campur aduk. Banyak yang mendukungku. Salut sama Ibu Dinda, cool banget responsnya. Siapa Benalu beneran? Suaminya itu, hidup dari mertua. Itu yang pakai gaun merah kelakuannya kayak orang tak punya tata krama, malu-maluin. Coba lihat ekspresi si suami waktu ditelanjangin. Priceless. Pengecut. Tapi ada juga yang sinis. Drama orang kaya, cari perhatian. Kalau dari awal jangan sembunyiin identitas sih. Mungkin si istri juga ada salahnya. Jadi istri bos kan tekanan. Aku menutup ponsel. Nafasku dalam. Ini baru permulaan. Turun ke ruang makan. Aku mendengar suara ayah dari ruang kerja yang terhubung. Suaranya tegas dan dingin, memberi instruksi melalui telepon konferensi. Nonaktifkan semua aksesnya. Kartu perusahaan, kode masuk gedung, akses sistem, mobil dinas, semuanya. Hari ini juga. Kirim surat resmi ke alamat rumahnya. Dan untuk Isna, proses pemecatan langsung. Sertakan semua bukti penyalahgunaan wewenang yang sudah dikumpulkan tim audit internal. Saat ayah keluar, wajahnya tampak lelah tetapi matanya tajam. Sudah lihat berita? Aku mengangguk. Kita harus mengendalikan narasi, ayah. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi untukmu, sambung ayah. Aku sudah minta tim humas menyiapkan pernyataan pers singkat. Fokusnya pada pelanggaran etik perusahaan dan komitmen kami terhadap tata kelola yang baik. Persoalan pribadimu akan kita sampaikan sebagai fakta pendukung, tapi bukan inti. Kita tidak perlu terjebak drama. Itu bijak. Ayah selalu bijak dalam berperang. Pukul 8, email resmi dari kantor pusat PT Hamzah Putra Global beredar ke seluruh karyawan, termasuk ke inbox Cakra dan Isna yang sudah dinonaktifkan. Isinya singkat, formal, dan mematikan. Sehubungan dengan ditemukannya indikasi pelanggaran berat terhadap kode etik dan tata kelola perusahaan, dengan ini diberitahukan bahwa Bapak Cakra Adinata dinonaktifkan dari jabatan Direktur Utama, dan Ibu Isna Melati diberhentikan tidak dengan hormat dari posisinya, efektif segera. Perusahaan akan melakukan penyelidikan internal lebih lanjut. Seluruh akses dan fasilitas terkait jabatan telah dinonaktifkan. Itu adalah tamparan publik pertama. Dan dampaknya langsung terasa. Di apartemen Sudirman Square milik Isna, pagi itu adalah pagi yang kacau. Isna, yang semalaman tidak tidur karena panik dan marah, terbangun oleh dering telepon yang tak henti-henti. Pertama dari ibunya yang histeris karena melihat berita. Lalu dari adiknya yang minta penjelasan. Kemudian, dari bank, kartu kredit perusahaan yang biasa dia pakai ditolak saat mencoba membayar pesanan makanan online. Tidak lama setelah itu, manajemen apartemen menelepon, menyampaikan bahwa pembayaran sewa bulan ini yang biasanya ditransfer otomatis dari rekening perusahaan, tertunda, dan mereka meminta konfirmasi. Dia memberondong telepon Cakra. Dihubungi lagi. Tak diangkat. Dia membuka email di laptopnya. Saat mencoba login ke sistem perusahaan, layar hanya menampilkan pesan merah. Akses ditolak. Hubungi administrator. Dan di inboxnya, surat pemecatan itu seperti nisan. Tidak, ini tidak bisa. Gumamnya, tangan bergetar. Dia mencoba menelepon rekan kerjanya di divisi pemasaran. Yang diangkat pertama kali bersikap dingin. Maaf Isna, aku lagi meeting. Yang kedua malah langsung menutup telepon. Yang ketiga, seorang sekretaris yang dulu dekat dengannya, berbisis pelan. Isna, jangan telepon aku lagi. Semua orang di kantor pada tahu. HRD lagi kumpulkan bukti-bukti tagihanmu yang aneh-aneh. Hati-hati. Isolation. Itu yang mulai dirasakannya. Dia membuka media sosial. Akun pribadinya sudah dibanjiri tagar dan komentar pedas. Ada yang mengolok-olok gaya hidupnya yang tiba-tiba berubah mewah setelah dekat dengan Cakra. Ada yang memposting foto-foto lama dia dengan tas KW yang kini kontras dengan tas branded terbarunya. Ada yang bahkan menyebutkan alamat apartemennya.
Rasa malu dan takut itu berubah menjadi kepanikan yang mendidih. Dia butuh Cakra. Dia butuh penjelasan, butuh solusi, butuh uang. Dia mengenakan jaket dan kacamata hitam, berusaha menyamarkan diri, lalu naik taksi menuju rumah yang pernah dia anggap sebagai saingannya, rumahku bersama Cakra. Di rumah kami di Kebayoran Baru, suasana tak kalah kacau. Cakra, setelah diusir dari rumah ayahku dini hari tadi, pulang dalam keadaan setengah mabuk dan frustasi. Dia tertidur di sofa, hingga terbangun oleh panggilan telepon yang sama-sama tak henti-henti. Pertama dari sekretaris pribadinya yang menyampaikan email pemecatan dengan suara gemetar. Lalu dari beberapa direktur yang menyatakan, prihatin, namun sekaligus menjauh. Lalu dari bank, pembatalan kartu kredit platinum perusahaan, pemberitahuan bahwa mobil dinas Mercedes S450 harus dikembalikan dalam 24 jam, dan bahwa akses ke garasi parkir khusus direksi di gedung perkantoran telah dicabut. Dia mencoba menelepon beberapa koneksi bisnisnya. Kebanyakan tidak diangkat. Satu yang diangkat, seorang kontraktor yang sering bekerja sama, bersuara datar. Waduh, Mas Cakra, lagi sibuk nih. Lain kali ya. Koneksi itu ternyata hanya sebatas jabatan dan fasilitas. Begitu jabatan itu hilang, dia menjadi nobody. Dan yang paling menghancurkan, notifikasi dari aplikasi investasi dan tradingnya. Portofolio sahamnya, yang sebagian besar adalah saham PT Hamzah Putra Global yang dia dapatkan sebagai bonus jabatan, menunjukkan penurunan drastis. Berita skandal membuat saham perusahaan terkoreksi tajam di pembukaan pasar, dan nilai kekayaannya menyusut hampir 40% dalam hitungan jam. Dia menjerit, melemparkan vas bunga kesayangannya ke dinding. Kaca pecah berhamburan. Di tengah kekacauan itu, bel rumah berbunyi. Dengan harapan itu adalah Dinda. Dia berlari membukanya. Yang berdiri di sana adalah Isna. Wajahnya bengkak, matanya liar. Cakra, kau tidak angkat teleponku. Lihat apa yang terjadi. Aku dipecat. Kartuku ditolak. Apartemenku. Diam, teriak Cakra, menariknya masuk dan membanting pintu. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak datang ke pesta itu dengan drama bodohmu, tidak akan begini. Salah aku. Isna menjerit balik. Kau yang janji akan meninggalkannya. Kau yang bilang dia cuma istri sampah. Ternyata dia anaknya Hamzah Putra. Kau menipuku, Cakra. Mereka berteriak-teriak di ruang tamu yang berantakan, saling menyalahkan, membeberkan semua kebencian dan ketakutan yang selama ini tersembunyi di balik gula-gula perselingkuhan. Cakra menyebut Isna hanya mata duitan. Isna mengejek Cakra sebagai pecundang yang hidup dari istri. Pertengkaran itu panas, penuh sumpah serapah dan air mata. Hingga akhirnya, Cakra kehilangan kendali. Keluar. Keluar dari rumahku. Kau sudah merusak segalanya. Ini bukan rumahmu, Cakra, sergah Isna dengan getir. Ini rumah Dinda. Kau cuma benalu di sini, sama seperti aku. Lihatlah sekeliling. Semua barang mewah ini, siapa yang bayar? Ayahnya Dinda. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap tepat di jantung ego Cakra yang sudah babak belur. Wajahnya berubah menjadi merah padam. Dengan gerakan kasar, dia mendorong Isna ke arah pintu. Keluar sekarang. Isna terhuyung, tetapi matanya masih menyala-nyala. Aku akan pergi. Tapi ingat, Cakra, aku tidak akan jatuh sendiri. Aku tahu banyak hal. Tentang proyek fiktif, tentang markup harga, tentang uang yang kau salurkan ke rekening luar negeri. Jika aku hancur, kau akan ikut hancur bersamaku. Itu adalah ancaman. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, Cakra melihat ketakutan yang lebih besar dari sekedar kehilangan jabatan. Dia melihat jeruji besi. Isna pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara yang pengap di rumah itu. Cakra merosot di lantai, di antara pecahan kaca dan barang-barang yang berserakan. Dia melihat sekeliling. Rumah mewah ini tiba-tiba terasa seperti sangkar emas yang dingin. Semua yang dia pikir dia bangun dengan kerja kerasnya, ternyata hanya pinjaman. Dan kini, pinjaman itu sedang ditagih. Roda karma telah mulai berputar.
Dan putaran pertama ini telah menghancurkan fondasi rapuh yang mereka bangun di atas kebohongan dan keserakahan. Sementara itu, di balik tembok estate ayahku, meskipun terluka, aku mulai melihat dengan jelas. Kehancuran mereka adalah pilihan mereka sendiri. Dan aku, dengan semua rasa sakitku, tidak akan ikut tenggelam bersama mereka. Aku akan menyaksikan roda itu terus berputar, hingga keadilan, yang mereka pilih untuk mereka langgar, sampai pada titik akhirnya. Meninggalkan rumah Cakra dengan ancaman yang tercekat di tenggorokan, Isna berjalan tanpa arah. Jaket hoodie yang dikenakannya tak mampu menutupi getaran hebat di seluruh tubuhnya. Ancaman yang baru saja dia lontarkan pada Cakra, tentang proyek fiktif dan rekening luar negeri, bukan hanya gertakan. Dia memang menyimpan beberapa dokumen dan email sebagai jaminan selama hubungan mereka, untuk berjaga-jaga jika Cakra berkhianat. Tapi sekarang, bukti-bukti itu terasa seperti bom waktu yang juga akan meledakkan tangannya sendiri. Pikirannya kacau. Dia tak punya uang tunai yang cukup. Kartu kredit pribadinya sudah nyaris max out karena gaya hidupnya yang tak pernah puas. Sewa apartemen yang harus dibayar dalam beberapa hari. Belum lagi kebutuhan sehari-hari. Keluarganya di Surabaya? Mustahil. Ibunya yang keras pasti akan mengucilkannya jika tahu dia menjadi pelakor sekaligus dipecat karena korupsi. Keputusasaan itu seperti air laut asin yang naik perlahan, menenggelamkan akal sehatnya. Di sebuah kedai kopi pinggir jalan, sambil menghabiskan uang receh terakhirnya untuk segelas americano, dia membuka lagi berita-berita online. Setiap artikel seperti cambuk. Komentar-komentar pedas membakar mata dan harga dirinya yang sudah luluh lantak. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul. Ide yang lahir dari campuran rasa takut, marah, dan keinginan untuk membalas dendam pada Dinda yang dianggapnya sebagai sumber semua malapetaka ini. Jika Dinda bisa memakai kekuasaan ayahnya untuk menghancurkanku, kenapa aku tidak bisa menghadapinya langsung? Pikirnya dengan logika yang sudah bengkok. Aku bisa minta dia menghentikan semuanya. Atau, aku bisa minta kompensasi. Uang. Cukup banyak untuk aku mulai lagi. Jauh dari sini. Keyakinan palsu itu tumbuh. Dia merasa dirinya adalah korban dari persekongkolan orang kaya. Cakra yang pengecut, Dinda yang licik dengan menyembunyikan identitasnya. Dia mengabaikan kenyataan bahwa dialah yang memulai perang dengan datang ke pesta itu. Dengan tekad nekat, dia mencari alamat kantor pusat PT Hamzah Putra Global. Sebuah pencarian singkat di internet memberikannya lokasinya. Gedung megah 50 lantai di Sudirman. Tempat yang dulu memberinya status dan gaji, kini akan menjadi medan pertempurannya. PT Hamzah Putra Global, lobi utama. Pukul 11.47. Isna, dengan sisa-sisa riasan kemarin yang tak sepenuhnya terhapus dan pakaian yang terlihat lusuh, mencoba masuk. Langkahnya langsung dihalangi oleh petugas keamanan baru yang tak mengenalinya. "Maaf, Ibu. Ada keperluan." Saya mau bertemu dengan Bapak Hamzah Putra," ucap Isna, berusaha terdengar percaya diri. "Ada janji?" "Tidak. Tapi ini penting. Saya Isna Melati, mantan karyawan." Nama itu langsung membuat ekspresi petugas keamanan berubah. Matanya berbinar mengenali wajah dari video viral. "Mohon tunggu sebentar," katanya, lalu berbicara melalui handi talkie dengan nada rendah. Tak lama kemudian, manajer HRD, Bu Rika, muncul. Wajahnya dingin dan profesional. "Ibu Isna, silakan ikut saya." Isna mengira dia akan dibawa ke ruang meeting atau mungkin ke kantor Pak Hamzah. Tapi Bu Rika justru mengarahkannya ke sebuah ruang kecil di dekat area keamanan. Ruang yang biasanya digunakan untuk interogasi internal atau wawancara keamanan. "Ini bukan ruang meeting," protes Isna. "Untuk kasus Anda, ini sudah cukup," jawab Bu Rika singkat. "Apa keperluan Anda datang ke sini? Anda seharusnya tahu bahwa sejak pemberhentian tidak dengan hormat, Anda tidak memiliki akses lagi ke lingkungan perusahaan." Suara Bu Rika yang formal dan tanpa celah membuat Isna semakin panik. Rencananya berantakan. Saya mau bertemu langsung dengan Bapak Hamzah. Atau dengan Dinda." Bu Rika nyaris tak bisa menyembunyikan cibirannya. "Bapak Direktur tidak tersedia. Untuk Ibu Dinda, Anda bisa menghubungi melalui kuasa hukumnya."
Apakah ada pesan khusus yang ingin saya sampaikan? Terpojok, nalar Isna benar-benar hilang. Darah naik ke kepalanya. Kalau begitu, sampaikan pada mereka. Kalau mereka tidak menghentikan semua ini, mencabut surat pemecatan, dan memberi saya kompensasi yang layak, saya akan bicara pada media. Saya akan buka semua rahasia perusahaan. Saya tahu banyak hal kotor yang dilakukan Cakra dengan persetujuan diam-diam dari atasannya. Saya punya bukti. Dia berteriak, suaranya melengking memenuhi ruang kecil itu. Bu Rika hanya mendengarkan, tanpa ekspresi, sambil jarinya diam-diam menekan tombol rekaman di smartwatch-nya. Apakah itu ancaman, Ibu Isna? Tanya Bu Rika dengan tenang yang menakutkan. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Mereka telah merusak hidup saya. Saya hanya membela diri. Hidup Anda, Ibu Isna, dirusak oleh pilihan Anda sendiri, balas Bu Rika tanpa ampun. Anda terlibat hubungan tidak pantas dengan atasan, diduga menikmati fasilitas tidak wajar, dan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik. Perusahaan memiliki semua buktinya. Ancaman Anda justru akan memperburuk posisi Anda. Isna gemetar. Dia merasa terjebak. Saya butuh uang. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Jika mereka tidak membantu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Air mata frustasi akhirnya menetes. Bu Rika menghela napas, tetapi tetap tegas. Saya akan menyampaikan pesan Anda. Tapi saya sarankan, Ibu Isna, pulanglah. Hubungi pengacara jika perlu. Dan ingat, setiap ancaman yang Anda lakukan, termasuk yang di dalam ruangan ini, akan menjadi barang bukti tambahan bagi perusahaan. Apalagi jika Anda benar-benar membocorkan rahasia perusahaan. Itu bukan lagi masalah pemecatan, tetapi pidana. Kata pidana, seperti air dingin yang menyiram. Isna terpana. Dia bangkit, tubuhnya limbung. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, dia berbalik dan keluar dari ruangan itu, lalu keluar dari gedung megah yang dulu memberinya ilusi tentang kesuksesan. Namun, bukannya pulang dan merenung, ketakutan akan pidana justru memacu langkahnya ke arah yang lebih berbahaya. Dalam keputusasaan, dia menemukan sebuah blog yang dikenal suka memuat gosip dan skandal selebriti dan pengusaha. Dia mengirimkan pesan panjang melalui fitur kontak, menawarkan cerita panas tentang keluarga Hamzah Putra dengan imbalan uang. Dia menyebut dirinya sumber internal. Tak butuh waktu lama, balasan datang. Seorang yang mengaku jurnalis, freelance, mau bertemu. Mereka setuju bertemu di sebuah kafe yang sepi di bilangan Kemang. Pertemuan itu berlangsung singkat. Isna, dengan mata sembab dan suara bergetar, menceritakan versinya, bahwa dia adalah korban dari Cakra yang manipulatif, dan bahwa keluarga Hamzah menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan orang kecil seperti dirinya tanpa memberikan kesempatan. Dia menyebutkan beberapa proyek yang diduga ada markup-nya, tapi tanpa bukti dokumen konkret. Yang dia utamakan adalah gambaran tentang Dinda sebagai wanita licik yang menyembunyikan identitas untuk menjebak suaminya, dan ayah Dinda sebagai orang kejam yang menghancurkan karir orang hanya untuk melindungi anaknya. Si jurnalis itu banyak mendengarkan, banyak bertanya, dan akhirnya menawarkan sejumlah uang, jauh lebih kecil dari yang diharapkan Isna, untuk hak cerita pertama. Isna, yang terjepit, menerimanya. Dia juga memberikan beberapa foto pribadinya dengan Cakra, yang sebenarnya sudah beredar, dan sebuah voice note curhatnya yang penuh emosi. Dia pulang dengan sedikit uang di dompet dan harapan palsu bahwa publik akan memihaknya. Keesokan harinya, artikel itu muncul. Judulnya provokatif, Korban Cinta dan Ambisi, kisah pilu mantan karyawan yang dihancurkan dinasti Hamzah. Isinya adalah narasi sepihak yang memojokkan keluarga kami, memainkan kartu korban dengan sangat kuat. Beberapa media tabloid online lain ikut-ikutan memuat, meski dengan nada yang lebih berhati-hati. Efeknya tidak seperti yang diharapkan Isna. Tim humas perusahaan ayah, yang sudah siaga, langsung merespon dengan pernyataan pers kedua yang lebih tegas. Mereka tidak hanya membantah tudingan dalam artikel tersebut, tetapi juga melampirkan press release singkat tentang komitmen perusahaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Mereka juga secara halus mengingatkan media tentang bahaya pemberitaan yang tidak verifikasi dan bisa berujung pada gugatan pencemaran nama baik. Yang lebih mengejutkan, Isna, Cakra, melalui pengacaranya, juga mengeluarkan pernyataan yang secara tegas menyangkal semua fitnah Isna tentang keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hukum. Dia menyebut Isna sebagai pihak yang susah diajak bertanggung jawab dan sedang berusaha mengalihkan isu. Isna dikhianati dari dua sisi. Dia merasa dikepung. Pukul 16 sore itu, sebuah surat resmi datang ke alamat apartemennya melalui kurir. Surat dari kantor pengacara Wibowo Rekan yang mewakili PT Hamzah Putra Global. Isinya adalah teguran resmi sekaligus gugatan awal atas pencemaran nama baik dan ancaman disertai pemerasan yang dilakukan Isna, dengan merujuk pada rekaman percakapan di ruang HRD dan artikel yang bermuatan fitnah. Surat itu menuntut Isna untuk menarik semua pernyataannya, meminta maaf secara terbuka, dan memberikan kompensasi atas kerugian imaterial, atau menghadapi proses hukum pidana dan perdata. Isna membaca surat itu di depan pintu apartemennya. Tangan bergetar hebat. Dia mendongak, melihat manajer apartemen dan dua orang keamanan sedang mendekat dengan wajah serius. "Ibu Isna," kata manajernya, "kami mendapat instruksi dari pemilik. Karena tunggakan sewa dan reputasi yang dapat mengganggu ketenangan penghuni lain, kami dengan sangat menyesal meminta ibu untuk mengosongkan unit ini dalam waktu 24 jam. Terdengar suara klik dari pintu sebelah. Seorang ibu muda menarik anaknya cepat-cepat masuk sambil melirik Isna dengan pandangan takut dan menghakimi. Isna terduduk lemas di lantai koridor yang dingin. Surat hukum di tangan kanan, peringatan pengosongan di tangan kiri. Tak punya uang, tak punya pekerjaan, tak punya tempat tinggal, tak punya sekutu. Bahkan media yang dia harapkan sebagai senjata, justru menjadikannya bulan-bulanan. Keputusan nekatnya telah menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Lubang itu kini begitu dalam, hingga cahaya harapan tak lagi terlihat dari atas. Dia terjepit total. Dan dari jurang keputusasaan yang paling gelap itu, satu-satunya emosi yang tersisa adalah kebencian murni. Kebencian pada Dinda, pada Cakra, pada dunia. Kebencian yang, jika tidak dikendalikan, bisa membawanya pada tindakan paling gila sekalipun. Sementara itu, di balik tembok estate yang aman, aku menerima laporan lengkap tentang semua yang terjadi pada Isna dari Pak Darwis. Aku merasa sedih, tapi bukan simpati. Ini adalah konsekuensi. Setiap ancaman, setiap upaya memeras, setiap kebohongan yang dia tebarkan, kembali kepadanya dengan kekuatan berlipat. Roda karma terus berputar, dan Isna sedang terseret di dalamnya. Tapi di dalam hatiku yang masih perih, ada peringatan kecil. Seekor tikus yang terjepit bisa menjadi sangat berbahaya. Sementara Isna terhempas dalam pusaran hukum dan pengusiran, di rumah Kebayoran yang terasa semakin dingin dan sunyi, Cakra tenggelam dalam jenis penderitaannya sendiri. Beberapa hari setelah pesta itu, efek domino terus berjatuhan. Tagihan-tagihan yang dulu otomatis terbayar via kartu perusahaan kini menumpuk di meja. Listrik, air, telepon, klub golf, langganan premium berbagai platform. Mobil dinas sudah dikembalikan dengan malu-malu ke pool perusahaan. Disaksikan oleh sopir yang dulu selalu memanggilnya, "Pak Direktur," dengan suara rendah, kini hanya mengangguk singkat tanpa bertemu mata. Pukul 10 pagi yang kelima sejak pemecatan, dia duduk di ruang kerjanya di rumah. Sebuah ruang yang dulu dipenuhi trofi bisnis dan foto-foto dengan petinggi, kini terasa seperti museum kegagalan pribadi. Di layar laptopnya, portofolio investasinya menunjukkan angka merah yang semakin dalam. Upaya menghubungi headhunter atau rekan bisnis lain berbuah nihil. Kabar tentang kejatuhannya sudah menyebar luas di kalangan eksekutif Jakarta. Siapa yang mau menyentuh seorang direktur yang dipecat karena skandal perselingkuhan, penyalahgunaan dana, dan, yang paling mematikan, membuat malu keluarga pemilik perusahaan? Rasa panik mulai berubah menjadi kepahitan yang dalam. Dan kepahitan itu membutuhkan kambing hitam. Matanya tertumbuk pada foto pernikahan yang masih terpajang di rak buku. Dinda dengan gaun pengantinnya, tersenyum bahagia. Polos, polos, bisik suara jahat di kepalanya. Atau licik, dia memandangi foto itu dengan tatapan baru. Bukankah semua ini berawal dari Dinda? Jika saja dia dari awal jujur tentang siapa dirinya,
Jika saja dia tidak mengujinya dengan menyembunyikan statusnya, maka dia, Cakra, tidak akan merasa kecil. Tidak akan mencari pengakuan di tempat lain. Isna? Isna hanya pelampiasan dari rasa tidak amannya. Isna yang datang menghancurkan pesta juga adalah kesalahan Dinda, karena Dinda lah yang membuat Isna merasa terancam. Logika beracun itu berputar-putar di kepalanya, mengkristal menjadi sebuah keyakinan palsu. Dia adalah korban dari tipu daya Dinda. Dengan keyakinan itu, rasa malu dan penyesalannya menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara dan sebuah rencana yang putus asa. Dia harus mendapatkan Dinda kembali. Bukan karena cinta, rasa itu sudah mati, tapi karena Dinda adalah satu-satunya jalannya untuk kembali ke kehidupan lama. Hanya dengan rekonsiliasi, ayah Dinda mungkin akan menghentikan segala tindakan hukum dan memberinya jalan untuk kembali, atau setidaknya, memberinya penyelesaian finansial yang memadai. Dia mandi, mencoba tampak terbaik dengan sisa-sisa penampilannya. Dia memakai jas yang tidak terlalu formal, memilih untuk tampak rendah hati tetapi tetap terhormat. Dia tidak berani lagi mendatangi estate ayahku setelah insiden di pagar. Tapi dia tahu satu tempat di mana Dinda mungkin muncul. Rumah sakit tempat ibunya, Mami Wati, dirawat karena diabetes. Ibuku memang sedang dirawat di RS Pondok Indah. Itu adalah informasi yang Cakra tahu, karena selama ini dia selalu rutin mengunjungi, memainkan peran menantu yang baik. Dia tahu Dinda hampir tiap sore menyempatkan diri ke sana. RS Pondok Indah, kamar VIP lantai 8. Pukul 16.30. Aku baru saja selesai menyuapi ibuku bubur ayam, menceritakan hal-hal ringan untuk menghiburnya, dengan sengaja menghindari topik tentang Cakra. Ibu masih lemah, tapi matanya yang tajam tahu ada yang tidak beres. Kamu dan Cakra kenapa, Din? Sudah beberapa hari dia tidak telepon atau datang, tanyanya lembut. Aku sedang mencari kata-kata yang tepat ketika pintu kamar terbuka. Dan di sana, berdiri Cakra, membawa setangkai bunga anggrek dan wajah penuh penyesalan yang terlatih dengan baik. Ibu tersenyum lemah. Nah, baru saja dibicarakan. Aku membeku. Darahku serasa membeku. Apa yang kau lakukan di sini? Suaraku mendesis, berusaha tidak membuat ibu khawatir. Dinda, Mami, sapa Cakra dengan suara serak dan penuh emosi. Dia mendekat, meletakkan bunga di meja samping tempat tidur. Aku datang minta maaf. Pada Mami, terutama pada kamu, Dinda. Ibu melihat kami bergantian, kebingungan. Cakra lalu melakukan sesuatu yang tak kuduga. Dia berlutut, tepat di samping tempat tidur ibuku. Matanya berkaca-kaca. Aku sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku, Mami. Aku menyakiti Dinda. Aku terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya. Tapi tolong percaya, di dalam hatiku yang paling dalam, cintaku hanya untuk Dinda. Dia memandangku, air matanya, entah asli atau palsu, mulai menetes. Aku hilang akal, sayang. Isna, dia memanfaatkan kelemahanku. Dia tahu aku merasa tak pernah cukup untukmu, karena kau begitu sempurna. Aku merasa kecil, Dinda. Dan dia memberikan ilusi bahwa aku hebat. Kata-katanya licin, penuh manipulasi emosional. Dia memainkan kartu korban dengan ahli. Ibuku, yang hatinya lembut, terlihat tersentuh. Cakra, nak, bangun dulu, kata ibu pelan. Aku tidak akan bangun sebelum Dinda memaafkanku, Mami. Aku kehilangan segalanya. Jabatan, reputasi, semuanya sudah kuhancurkan sendiri. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu, Dinda. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tangisnya kini semakin menjadi, bahunya terangkat turun dramatis. Aku merasa mual. Pertunjukan ini menjijikkan. Tapi di depan ibu yang sakit, aku tidak bisa bereaksi kasar. Cakra, kita sudah lewat titik untuk drama seperti ini, kataku, berusaha tenang. Silakan bangun. Kamu mempermalukan dirimu sendiri dan mengganggu istirahat ibu. Tapi dia tetap berlutut. Tidak. Aku tahu kau masih mencintaiku, Dinda. Kita punya sejarah. Ingat bagaimana dulu kita berjuang bersama? Aku yang membantumu melewati masa sulit saat startup MU gagal? Kitalah satu tim.
Dia sengaja membangkitkan kenangan lama, sebelum identitasku terbongkar, saat aku berpura-pura menjalankan bisnis kecil-kecilan dan dia membantu. Sekarang aku tahu, semua bantuannya itu mungkin juga bagian dari upayanya untuk membangun citra sebagai penyelamat. Ibuku memandangku. Dinda. Ayah sudah tahu semuanya. Ibu, kataku singkat, memberi kode bahwa ini bukan masalah kecil. Wajah ibu berubah. Dia mengerti. Dia mengenali ekspresi di wajahku, bukan sakit hati seorang istri yang kecewa, tapi ketegasan seorang wanita yang sudah memutuskan. Cakra, suara ibu lebih tegas. Bangun. Apa yang terjadi antara kamu dan Dinda, selesaikan di luar, berdua. Jangan libatkan aku seperti ini. Ini tidak pantas. Tapi Cakra, melihat rencananya tidak berjalan dengan baik di hadapan ibu, justru semakin nekat. Dia merangkak beberapa langkah mendekatiku, mencoba memegang tanganku. Dinda, aku mohon, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa konseling. Kita bisa mulai dari nol lagi. Aku akan jauhi Isna. Aku akan kerja apa saja. Yang penting kita bersama. Aku menarik tanganku dengan kasar. Jangan sentuh aku. Suaraku meninggi, tidak bisa lagi menahan diri. Kau pikir aku tidak tahu kau di sini untuk apa? Bukan untuk ibu, bukan untuk aku. Kau di sini untuk menyelamatkan sisa-sisa karirmu yang hancur. Kau tidak menyesal. Kau hanya takut dengan konsekuensinya. Cakra terkesiap, air matanya tiba-tiba kering. Raut wajahnya berubah dari penyesalan menjadi kemarahan yang tertahan. Kau selalu begitu, Dinda. Selalu memandangku dengan sebelah mata. Selalu merasa lebih tinggi. Itulah sebabnya aku mencari orang yang membuatku merasa dihargai. Jadi sekarang salahku. Aku nyaris berteriak. Kau berselingkuh, kau menyalahgunakan uang, dan itu salahku karena aku tidak cukup memujimu. Pertengkaran kami memanas. Ibuku mencoba duduk, wajahnya pucat. Cukup. Berdua, hentikan. Seorang perawat masuk, terdengar keributan. Ada masalah, Ibu. Cakra melihat perawat, lalu melihat ibuku yang tampak semakin tidak sehat. Dia akhirnya bangkit, menyadari sandiwaranya gagal total. Wajahnya yang tadi penuh air mata kini keras seperti batu. Baik, katanya, suaranya datar dan dingin. Sangat berbeda dari tangisannya tadi. Kau mau kebenaran? Ini kebenarannya, Dinda. Aku memang butuh statusmu. Tapi kau juga butuh aku untuk jadi suami yang sukses, agar bisa membanggakan ayahmu. Kita saling memakai. Bedanya, kau lebih licik karena menyembunyikan kartu trufmu sampai akhir. Ucapannya itu seperti pisau. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa mungkin ada secuil kebenaran di dalamnya. Dulu, aku memang ingin dia sukses dengan caranya sendiri, untuk membuktikan pada ayah bahwa pilihanku tidak salah. Tanpa kata-kata lagi, dia berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkan bunga anggrek yang tergeletak tak berarti. Aku terduduk lemas di kursi, menggigit bibir agar tidak menangis. Ibuku meraih tanganku. Dinda, sayang. Ibu, maafkan aku. Aku tidak ingin ibu melihat semua ini. Bisikku. Suara bergetar. Tidak, kamu yang harus memaafkan dirimu sendiri. Kamu tidak bersalah, kata ibu, matanya penuh kasih dan kekhawatiran. Dia bukan pria yang kamu kira dulu. Dia sudah menunjukkan warna aslinya. Seorang pengecut yang pandai menyalahkan orang lain. Ibu benar. Di momen itu, semua sisa-sisa keraguan atau belas kasihan dalam diriku untuk Cakra menguap. Dia bukan hanya pengkhianat. Dia adalah manipulator ulung yang bahkan di saat terpuruk pun, masih mencoba memutar balik fakta dan menyalahkanku. Kepergiannya dari rumah sakit itu bukan akhir. Itu justru awal dari perubahan strateginya. Jika permohonan maaf dramatis tidak berhasil, maka dia akan mencoba pendekatan yang lain. Atau, seperti Isna, kebencian yang terpendam bisa berubah menjadi ancaman. Aku meninggalkan rumah sakit dengan perasaan lebih berat, tetapi juga dengan tekad yang lebih membaja. Perang ini belum selesai, dan lawanku ternyata lebih licin dan lebih tak berprinsip dari yang kukira. Roda karma mungkin sedang berputar untuknya, tapi sebelum dia benar-benar jatuh,
Dia akan mencoba menarik siapapun yang bisa diseretnya, terutama aku, ke dalam lubang yang sama. Aku tidak akan membiarkannya. Beberapa minggu setelah pertemuan yang memalukan di rumah sakit, kehidupan Cakra perlahan tapi pasti runtuh bagai bangunan kartu yang tertiup angin. Efek dari pemecatan dan skandal yang terus digoreng media, dengan bantuan tim humas ayahku yang memastikan narasi tidak luntur, menjadi penjara tak kasat mata yang mengurungnya. Usaha nekatnya untuk bertemu dengan beberapa investor lama, dengan proposal bisnis baru yang dianggapnya brilian, berakhir dengan penolakan halus atau bahkan penolakan terang-terangan. Dalam satu pertemuan di sebuah klub eksklusif, yang keanggotaannya akan segera dicabut karena tunggakan, seorang investor konglomerat malah berkata belak-belakan, "Cakra, kamu punya masalah integritas. Di dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Kamu kehilangan itu. Dan yang lebih parah, kamu membuat musuh dari keluarga Hamzah. Itu bukan orang yang bisa kita lawan dengan ringan." Kalimat itu seperti palu godam. Bukan hanya kepercayaan, tetapi juga ketakutan akan kekuatan keluarga kami, yang membuatnya menjadi persona non grata. Keuangan pribadinya semakin terjepit. Gaji besarnya yang dulu mengalir deras, berhenti total. Bonus-bonus yang dijanjikan untuk proyek yang dibawanya, dibatalkan karena perusahaan menyatakan proyek-proyek itu cacat prosedur dan sedang diaudit. Tabungannya yang sebenarnya cukup besar untuk ukuran orang biasa, terkikis dengan cepat oleh gaya hidup yang dipertahankannya, cicilan mobil pribadi BMW yang belum lunas, kredit untuk jam tangan koleksinya, dan yang paling besar, kredit kepemilikan rumah, KPR, rumah mewah di Kebayoran yang atas nama kami berdua. Pukulan telak datang dari bank. Surat pemberitahuan resmi datang, menyatakan bahwa karena status pekerjaannya yang berubah, menganggur, dan reputasi risiko yang meningkat drastis, mereka terpaksa meninjau ulang semua fasilitas kreditnya. Suku bunga KPR naik signifikan. Limit kartu kreditnya dipotong drastis hingga hampir tak berarti. Dan yang paling menghinakan, sebuah panggilan dari manajer bank pribadinya yang dulu selalu menjilat, yang kini bersuara dingin memintanya untuk segera melunasi tunggakan beberapa kredit konsumtif yang sudah masuk masa tunggakan. "Ini belum apa-apa, Cakra," kata ayahku suatu sore di perpustakaan rumah, sambil menyerahkan laporan dari tim investigasi keuangannya padaku. "Kita sudah bekukan semua asetnya yang masih terikat dengan perusahaan atau yang diduga berasal dari dana perusahaan. Sekarang, biarkan sistem yang menghancurkannya." Dan sistem itu bekerja dengan kejam. Tanpa pendapatan dan dengan beban cicilan yang menggunung, Cakra terpaksa menjual aset. BMW-nya dia lepas dengan harga murah karena terburu-buru. Koleksi jam tangan mewahnya dilelang dan nyaris tidak menutupi sisa kreditnya. Namun, itu semua hanya seperti menambal lubang besar dengan sobekan kertas. Tekanan terbesar adalah rumah. Rumah yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, tempat dia memamerkan pencapaiannya pada tamu-tamu, kini menjadi beban terberat. Bank memberikan ultimatum, lunasi tunggakan atau rumah akan disita. Dalam keputusasaan, dia menghubungi kuasa hukumnya, pengacara bayaran terakhir yang masih mau menanganinya dengan uang muka yang besar, untuk menghubungi pengacaraku. Tawarannya, dia akan menandatangani semua dokumen perceraian dengan cepat dan tanpa perlawanan, termasuk klausul yang sangat menguntungkanku tentang pembagian harta, asalkan aku mau membantu melunasi KPR rumah itu atau setidaknya mengambil alih kreditnya. Dia bilang, "Itu rumah juga tempat ibu tinggal." "Dia tidak ingin ibu terlantar," lapor pengacaraku, Bu Dewi, dengan nada sedikit sinis. Dia mencoba memainkan sisi sentimental. Aku menghela napas. Rumah itu memang secara hukum sebagian milikku, tetapi lebih banyak beban daripada manfaat. Dan menggunakan ibuku sebagai tameng? Itu tingkat rendah yang baru. "Tolak, Bu Dewi. Katakan, semua aset dan liabilitas akan dibagi sesuai dengan perjanjian pranikah dan hukum yang berlaku. Jika dia tidak bisa mempertahankan rumahnya, itu urusannya. Ibu sudah aman tinggal di sini bersama ayah dan saya." Penolakan itu seperti menutup pintu terakhir bagi Cakra. Kemarahannya meledak, tetapi kali ini tidak ada lagi yang mendengar. Dia berteriak-teriak sendirian di rumah yang besar dan semakin kosong, karena pembantu satu persatu mengundurkan diri. Mereka tidak dibayar selama 2 bulan.
Saat-saat paling menghinakan mungkin adalah ketika dia harus menghadapi orang-orang yang dulu berada di bawahnya. Dalam upayanya mencari pekerjaan baru, dia melamar ke beberapa perusahaan menengah. Dalam satu wawancara kerja untuk posisi direktur di perusahaan logistik, interviewernya ternyata adalah mantan manajer junior di PT Hamzah Putra Global yang pernah dia pecat dengan alasan tidak kompeten. Well, Pak Cakra, kata pria itu dengan senyum tipis yang penuh kemenangan, menyapu berkas lamaran Cakra. Dulu saya tidak cukup baik untuk tim Anda. Sekarang, melihat track record Anda yang penuh warna, saya rasa posisi ini terlalu tinggi untuk Anda. Mungkin kami punya lowongan untuk staf lapangan, tapi itu pun perlu integritas yang baik. Cakra keluar dari ruangan itu dengan wajah membara, hancur oleh rasa malu yang lebih dalam dari sekadar penolakan. Dunia yang dulu tunduk padanya, sekarang justru memuntahkannya. Isolasi sosial juga semakin parah. Grup WhatsApp alumni kampusnya yang dulu ramai dengan pujian untuknya, kini sepi saat dia mencoba menyapa. Undangan untuk acara-acara yang dulu membanjir, kini lenyap. Bahkan saudara-saudaranya sendiri mulai menjaga jarak, takut terkena imbas atau dimintai bantuan finansial. Suatu malam, dalam keadaan setengah mabuk dan frustasi, dia membuka media sosial. Dia melihat sebuah postingan dari akun perusahaan ayahku, sebuah foto acara peluncuran proyek baru yang dipimpin oleh seorang direktur baru penggantinya, seorang wanita karir berprestasi yang diambil dari kompetitor. Komentarnya penuh dengan pujian. Tidak ada yang menyebut namanya. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Di postingan lain, dia melihat sebuah foto yang diunggah tidak sengaja oleh teman yang menghadiri sebuah pesta kecil di rumah Sheila, sahabatku. Di latar belakang, terlihat aku sedang tersenyum, berdiri dekat dengan seorang pria yang dikenalnya, Rangga, seorang pengusaha di bidang teknologi yang juga anak dari partner bisnis ayahku. Senyumku terlihat tulus, ringan. Bukan senyum penderitaan yang dia harapkan. Rasa hampa dan kebencian itu memuncak. Dia bukan lagi marah. Dia sudah sampai pada tahap kepahitan yang membatu. Dia merasa dunia telah berkomplot menjatuhkannya. Dinda, ayah Dinda, Isna, mantan bawahannya, Ban, semua orang. Dia melihat sekeliling rumah mewah yang hampir sepi. Barang-barang berharga sudah banyak yang hilang, dijual. Suara langkahnya sendiri bergema di lantai marmer. Dingin. Kejatuhan sang mantan direktur tidak hanya dalam hal finansial atau karir. Kejatuhan yang paling parah adalah kejatuhan harga diri, citra diri, dan ilusi tentang siapa dirinya. Dia yang dulu percaya dirinya adalah self-made man yang jenius, kini harus menghadapi kenyataan bahwa tanpa Dinda dan keluarganya, dia mungkin tidak akan pernah sampai di puncak itu. Dan puncak itu ternyata rapuh, karena dibangun di atas fondasi kepalsuan. Dia memutar-mutar gelas whisky kosong di tangannya. Bayangan di kaca jendela yang gelap memperlihatkan seorang pria yang menua sebelum waktunya, dengan mata sayu dan bahu yang melorot. Roda karma terus berputar. Dan untuk Cakra, putaran itu terasa seperti penggiling yang menghancurkan setiap sisa kebanggaan, setiap ilusi, dan setiap harapannya menjadi debu halus. Namun, debu itu belum berakhir. Seperti Isna, ketika seseorang terjatuh ke dasar jurang keputusasaan, hanya ada dua pilihan, menyerah, atau berusaha meraih apapun, bahkan yang paling gelap, untuk mencoba memanjat kembali. Dan Cakra bukan tipe orang yang mudah menyerah. Kekosongan di matanya perlahan berubah menjadi sebuah tekad yang gelap. Jika dia tidak bisa bangkit, maka dia akan memastikan orang yang dia anggap penyebab kejatuhannya, merasakan sedikit dari penderitaannya. 2 bulan berlalu sejak pesta ulang tahun yang menjadi awal kehancuran. Bagi Isna, hidup telah berubah menjadi sebuah neraka vertigo. Setelah diusir dari apartemen mewahnya, dia terpaksa menyewa sebuah kos-kosan kecil di daerah pinggiran Jakarta. Uang dari jurnalis itu sudah lama habis untuk biaya hidup dan membayar uang muka tempat tinggal barunya yang sumpek. Dia mencoba melamar pekerjaan, tapi nama Isna Melati seperti terkena wabah. Setiap wawancara berakhir dengan pertanyaan yang sama, bukan Anda yang? Dan tatapan yang mengukur dari kepala sampai kaki. Dia mendapat pekerjaan serabutan sebagai admin paruh waktu di sebuah usaha ekspedisi kecil, dengan gaji yang tidak seberapa dan sikap bos yang merendahkan. Setiap malam, dia membolak-balik 2 surat,
surat gugatan pencemaran nama baik dari pengacara keluarga Hamzah, dan surat peringatan dari pengacara Cakra yang menyangkal semua tuduhannya dan mengancam akan menggugat balik jika dia tidak menarik pernyataannya. Dia terjepit di antara dua kekuatan yang lebih besar, dan keduanya ingin dia hancur. Dalam kesendirian dan kepahitan itu, pikirannya terus-menerus kembali pada satu orang, Dinda. Bagi Isna, Dinda bukan lagi seorang wanita, tapi sebuah simbol. Simbol ketidakadilan. Dia melihat Dinda sebagai orang yang terlahir segalanya, yang memakai kekayaan dan kekuasaan ayahnya untuk menghancurkan orang kecil seperti dirinya tanpa ampun. Dia mengabaikan fakta bahwa dia sendiri yang memulai perang dengan menghina Dinda di depan umum. Dalam narasinya yang sudah terdistorsi, dia adalah pahlawan tragis yang melawan dinasti korup. Suatu sore yang gerah, saat dia sedang membersihkan debu di rak toko ekspedisi, tangannya tanpa sengaja menyenggol sebuah paket kecil. Paket itu jatuh, terbuka, dan mengeluarkan isinya. Beberapa ponsel bekas yang akan dikirim ke tempat servis. Salah satu ponsel itu, sebuah model lawas, masih menyala dengan baterai tipis. Isna memungutnya. Sebuah ide liar muncul. Dia memeriksa ponsel itu. Tidak ada kartu SIM, tapi masih bisa terhubung ke wifi toko. Dengan jari-jari yang gemetar, dia membuka aplikasi media sosial dan membuat akun dummy. Lalu, dia mulai mengetik. Tidak dengan nama aslinya, tapi dengan identitas samaran. Dia mulai menyebarkan kebencian yang lebih terorganisir. Tidak lagi sekadar cerita korban, tetapi tuduhan-tuduhan liar yang lebih spesifik dan berbahaya. Bahwa PT Hamzah Putra Global terlibat dalam penggelapan pajak skala besar, bahwa ada proyek infrastruktur yang mengorbankan keselamatan buruh, bahwa Dinda menggunakan dana yayasan keluarga untuk gaya hidup pribadi. Semua tanpa bukti, tapi ditulis dengan gaya seolah-olah dia adalah whistleblower dalam yang ketakutan. Dia mempostingnya di forum-forum gelap, di kolom komentar berita tentang perusahaan, dan mengirim pesan langsung ke beberapa akun media yang dikenal senang sensasi. Dia merasa sedikit puas, sedikit kekuatan, dalam anonimitas itu. Sementara itu, bagi Cakra, puing-puing kehidupannya telah menjadi kubangan racun di mana benih dendam bertumbuh subur. Rumahnya akhirnya disita oleh bank. Prosesnya berjalan cepat dan dingin. Petugas bank dan bailiff datang di suatu pagi, memberikan waktu beberapa jam untuk mengemasi barang-barang pribadinya sebelum rumah dikunci dan akan dilelang. Dia menyaksikan orang asing memasang stiker sita di pintu depan, di depan tetangga-tetangga yang menyaksikan dari balik jendela dengan rasa ingin tahu dan sedikit rasa syukur bahwa itu bukan mereka. Saat itulah, rasa malunya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Kebencian yang membara, yang menyatukan semua rasa sakitnya menjadi satu target. Hamzah Putra Global, dan terutama, Dinda. Dia tidak lagi punya apa-apa untuk dijual. Tapi dia masih punya sesuatu. Pengetahuan. Pengetahuan mendalam tentang operasional perusahaan, tentang titik-titik lemahnya, tentang proyek-proyek rahasia yang sedang berjalan, tentang hubungan bisnis dengan pihak-pihak yang bisa jadi sensitif. Pengetahuan itu dulu adalah alatnya untuk berkuasa. Sekarang, itu bisa menjadi senjata. Dia mengemas barang-barang terakhirnya, beberapa pakaian dan dokumen penting, ke dalam sebuah koper tua. Dia akan tinggal sementara di apartemen murah teman lamanya yang mau menampungnya dengan belas kasihan, dan mungkin rasa ingin tahu. Sebelum pergi, dia berdiri di depan rumah yang sudah terkunci, mengambil foto terakhir dengan ponselnya. Bukan untuk kenangan, tapi untuk bahan bakar amarahnya. Malam itu, di apartemen temannya yang berantakan, dia menyalakan laptopnya. Dia membuat akun email baru. Lalu, dia mulai menulis. Bukan surat lamaran, tapi sebuah tawaran. Dia menyusun daftar proyek-proyek rahasia perusahaan, kode tender, nama-nama kontraktor, bahkan estimasi keuntungan dari sebuah proyek infrastruktur besar yang sedang dalam tahap final. Dia tidak menuliskan semua detail, cukup untuk menggugah selera. Lalu, dia mencari email kontak dari perusahaan kompetitor utama ayahku, PT Surya Kencana Group. Dia menemukan alamat email direktur pengembangannya. Dengan nafas berat, dia mengetik subjek, penawaran, informasi strategis PT Hamzah Putra Global. Dan dia mengirimnya. Takdir, atau mungkin karma yang sedang bermain-main, mempertemukan dua arus kebencian ini dalam sebuah cara yang tak terduga.
Di forum online gelap tempat Isna memposting fitnahnya, ada sebuah thread yang membahas tentang menggoyang raksasa, kisah PT Hamzah Putra. Postingan Isna yang anonim menarik perhatian beberapa pengguna. Salah satunya adalah seorang dengan nama samaran Phoenix_Burn. Phoenix_Burn mengirim pesan pribadi kepada Isna dengan akun samarannya. Phoenix_Burn, postinganmu menarik, tapi kurang data. Kalau mau bikin mereka benar-benar sakit, butuh lebih dari gosip. Isna_Anon, siapa lo? Polisi cyber. Phoenix_Burn, bukan. Aku punya alasan pribadi untuk benci mereka juga. Aku punya data. Tapi butuh orang untuk menyebarkannya dengan cara yang tidak bisa dilacak ke aku. Isna terpana. Jantungnya berdebar. Ini seperti jawaban dari keputusasaannya. Mereka mulai berkomunikasi. Phoenix_Burn, yang tak lain adalah Cakra, dengan hati-hati tidak membuka identitasnya, tapi memberikan sedikit informasi internal yang akurat untuk membuktikan kredibilitasnya. Isna, dengan nalarnya yang sudah tertutup kabut dendam, langsung percaya. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas sakit hatinya, dengan menggunakan senjata yang diberikan oleh sekutu misterius ini. Mereka sepakat untuk bertemu. Cakra, paranoid, memilih tempat yang sangat netral, sebuah warnet kumuh di daerah Mangga 2, di mana orang bisa menyewa komputer dengan bayaran tunai dan tanpa identitas. Mereka setemu tidak dalam waktu yang sama. Cakra datang lebih dulu, menyimpan sebuah flash disk di balik sebuah buku di rak tertentu. Dia memberitahu lokasinya pada Isna melalui pesan enkripsi sederhana. Isna datang beberapa jam kemudian, mengambil flash disk itu dengan tangan gemetar. Di dalam flash disk, ada dokumen-dokumen yang telah dibersihkan dari metadata yang bisa melacak, namun berisi informasi sensitif. Draft kontrak dengan Marine keuntungan yang dimarkup, laporan audit internal yang menyebutkan anomali di beberapa divisi, tanpa konteks lengkap, dan daftar beberapa proyek yang sedang dalam tahap kritis. Tidak ada yang benar-benar rahasia negara, tetapi cukup untuk membuat keributan jika dibocorkan ke media atau kompetitor. Instruksinya jelas, sebarkan informasi ini secara bertahap, melalui akun-akun anonim berbeda, ke media dan forum investor. Buat keraguan tentang tata kelola perusahaan. Tekan harga saham. Ciptakan krisis kepercayaan. Cakra tahu ini berisiko. Tapi dalam pikirannya yang sudah gelap, ini adalah satu-satunya cara untuk membuat ayah Dinda sibuk, untuk membuat mereka merasakan sedikit kepedihan. Dan, dalam angannya yang paling liar, mungkin bisa digunakan sebagai bahan tawar untuk mendapat penyelesaian finansial. Dia ingin dilihat kembali sebagai ancaman, bukan sebagai pecundang yang diabaikan. Isna, menerima flash disk itu, merasa seperti mendapatkan pedang. Dia tidak peduli dengan motivasi Phoenix_Burn. Baginya, ini adalah senjata untuk menghancurkan Dinda. Kebencian mereka yang berbeda sumbernya kini bertemu dalam sebuah tujuan yang sama, melukai keluarga yang mereka anggap telah menghancurkan hidup mereka. Dua jiwa yang terpuruk ini, yang seharusnya saling menyalahkan, justru bersekutu dalam kegelapan. Mereka tidak lagi peduli dengan konsekuensi hukum yang lebih berat, atau bahaya yang mereka hadapi. Yang ada hanyalah keinginan untuk membalas, untuk melihat api yang sama yang membakar hidup mereka, menyala di istana orang yang mereka benci. Dendam telah bertumbuh subur di puing-puing kehidupan mereka. Dan dari benih yang beracun itu, sebuah rencana yang lebih berbahaya mulai merangkak keluar, siap menyebarkan getahnya ke segala arah. Mereka tak tahu bahwa dalam permainan api ini, mereka yang paling dekat dengan bahan bakarnya, akan terbakar paling dahulu, dan paling parah. Rencana gelap Cakra dan Isna bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Isna, dengan ketelitian yang tak pernah dia miliki saat bekerja, mulai melaksanakan instruksi dari flash disk. Dia membuat belasan akun dummy, masing-masing dengan identitas dan pola posting yang berbeda. Sebagian menyebarkan bocoran dokumen internal yang di-crop dan diedit untuk terlihat lebih dramatis. Sebagian lain menebar narasi konspirasi tentang korupsi dan kecurangan di tubuh PT Hamzah Putra Global. Efeknya langsung terasa. Sebuah media online yang haus sensasi memuat artikel berjudul, "Kebocoran data mengungkap praktik markup proyek di raksasa properti." Disusul oleh media lain yang lebih berhati-hati namun tetap memberitakan, HPG bantah bocoran dokumen,
janji investigasi internal. Suasana di pasar saham menjadi sensitif. Harga saham HPG, yang baru saja mulai pulih, kembali tertekan. Telepon dari investor institusi mengalir ke kantor ayah. Di dalam rumah ayah yang sekarang menjadi markas sekaligus bentengku, ketegangan terasa, namun diiringi dengan ketenangan yang terencana. Ruang perang rahasia di sayap timur rumah telah diaktifkan. Selain Pak Darwis dan tim hukum, hadir juga seorang ahli keamanan siber yang direkrut ayah dan manajer investasi perusahaan. Kebocoran ini sangat spesifik, kata ahli siber, bernama Andre, sambil menunjuk ke beberapa layar yang menampilkan jejak digital penyebaran informasi. Ini bukan hacker luar. Ini orang dalam. Dan caranya, agak kacau tapi sistematis. Ada pola penggunaan akun-akun baru yang dibuat dari lokasi fisik berbeda, tapi semuanya di wilayah Jakarta. Ayahku mendengarkan dengan wajah dingin. Bisa dilacak. Kami sedang coba pinpoint lokasi fisiknya dari data IP address dan waktu aktivitas. Tapi mereka menggunakan public wifi di berbagai tempat, warnet, kafe, mall. Butuh waktu. Tapi, Andre mengetik beberapa perintah. Ada satu hal. Beberapa dokumen asli yang dibocorkan ini adalah versi draft yang hanya beredar terbatas di kalangan direksi dan beberapa kepala proyek level atas sebelum masa jabatan Bapak Cakra berakhir. Semua mata di ruangan itu tertuju pada satu kesimpulan. Cakra, desisku. Rasanya sakit sekaligus memuakkan. Dia masih punya akses ke dokumen-dokumen itu sebelum dinonaktifkan. Atau dia menyimpannya. Dan dia butuh tangan lain untuk menyebarkannya. Tambah Pak Darwis. Dia terlalu dikenal untuk mengambil risiko langsung. Mungkin dia bekerja sama dengan seseorang. Sosok Isna langsung terbayang. Dua orang yang terpuruk dan penuh dendam. Itu masuk akal. Ayah, kataku, suaraku tegas. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus memancing mereka keluar. Membuat mereka melakukan kesalahan. Sebuah rencana kontra mulai disusun. Rencana yang melibatkan umpan. Sementara itu, Cakra menyaksikan efek karyanya dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan gelap melihat saham HPG anjlok dan pemberitaan negatif, tapi juga ada kecemasan yang menggerogoti. Dia belum juga mendapat tanggapan dari PT Surya Kencana Group. Dan yang lebih membuatnya gugup, Isna mulai mengirim pesan-pesan yang semakin nekat dan penuh tuntutan. Mereka mulai melacak. Aku butuh uang untuk pergi dari sini. Tulis Isna ke akun komunikasi rahasia mereka. Tenang. Jangan panik, balas Cakra, meski hatinya sendiri berdebar. Aku tidak bisa tenang. Polisi datang ke kos-kosanku tadi siang tanya-tanya. Aku bilang tidak tahu apa-apa. Cakra membeku. Polisi? Itu berarti keluarga Hamzah sudah melibatkan aparat. Ini lebih serius dari yang dia kira. Dia harus segera mendapatkan sesuatu dari kekacauan ini. Atau paling tidak, melindungi dirinya sendiri. Dendamnya mulai tertutupi oleh insting bertahan hidup. Di sisi lain, Isna benar-benar dalam keadaan panik. Dua orang berpakaian preman, yang dia curigai adalah debt collector atau orang suruhan, sudah 2 kali mengintai di depan tempat kosnya. Dia yakin mereka adalah orang suruhan Dinda. Ketakutannya memuncak saat dia membaca sebuah artikel online yang di-share oleh akun media yang mendukung keluarga Hamzah. Artikel itu membahas tentang hukuman berat bagi pelaku pemerasan dan pembocoran rahasia dagang, disertai dengan kisah nyata orang yang harus mendekam di penjara bertahun-tahun. Dia merasa dinding semakin mendekat. Dan dalam kepanikan itu, dia memutuskan untuk melakukan hal paling bodoh, mencoba menghubungi Dinda langsung. Dengan menggunakan nomor ponsel yang dia curi dari salah satu kontak di ponsel lama Cakra, yang masih tersimpan di flash disk, dia mengirim pesan ancaman yang terakhir. Dinda, aku tahu semua rencanamu. Suruh ayahmu menarik semua tuntutan dan kasih aku uang 2M. Atau besok, dokumen paling mematikan tentang ayahmu akan tersebar ke semua media besar. Aku sudah tidak ada yang bisa kuhilangkan lagi. Pesan itu tiba di ponselku saat aku sedang membahas strategi dengan tim. Aku membaca, dan sebuah senyum tipis muncul. Ini adalah kesalahan yang kami tunggu-tunggu. Ancaman tertulis. Jejak yang jelas. Pak Andre, bisa dilacak? Tanya ayah.
Sedang proses. Dari pola pengetikan dan waktu pengiriman, ini konsisten dengan akun-akun yang menyebarkan kebocoran dokumen sebelumnya. Dan lokasinya, daerah Kalideres. Tim segera bergerak. Informasi koordinat lokasi kasar dari sinyal ponsel Isna diberikan kepada pihak berwajib yang sudah bekerja sama diam-diam dengan tim keamanan perusahaan. Malam itu, di sebuah kos-kosan kumuh di Kalideres, Isna menatap ponselnya, menunggu balasan yang tak kunjung datang. Yang datang justru ketukan keras di pintu. Polisi, buka. Dunia Isna runtuh dalam sekejap. Dia ditangkap dengan tuduhan awal, pemerasan melalui surat elektronik dan dugaan penyebaran rahasia dagang. Di kamarnya, polisi menyita laptop tua dan beberapa flash disk, termasuk yang berisi dokumen dari Cakra. Mendengar kabar penangkapan Isna dari berita online, yang sengaja dibocorkan tanpa menyebut namanya secara lengkap, Cakra seperti disambar petir. Dia segera menghancurkan ponsel dan laptop yang dia pakai, menghapus semua jejak komunikasi. Tapi dia terlambat. Jejak digital pertemuannya dengan Isna di warnet, pembelian flash disk yang digunakan, dan transfer data sudah terekam oleh sistem keamanan yang Andre pasang sebagai umpan di server perusahaan untuk melacak akses tidak sah ke dokumen lama. Esok harinya, saat Cakra sedang mengemas barang-barang terakhirnya untuk pindah dari apartemen temannya, pintu diketuk. 2 orang polisi berpakaian preman dan seorang yang dia kenal, staf dari Departemen Legal HPG, berdiri di depan pintu. Bapak Cakra Adinata, kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kami memiliki perintah penahanan untuk Bapak terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, pembocoran rahasia dagang, dan konspirasi melakukan pemerasan. Silakan ikut kami. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Cakra hanya terduduk lemas di lantai. Tatapannya kosong. Dia melihat sekeliling ruangan yang sempit dan berantakan, jauh dari gemerlap kehidupan lamanya. Dalam benaknya, hanya ada satu pikiran, Dinda menang. Beberapa minggu kemudian, persidangan berjalan cepat karena bukti-bukti yang sangat kuat. Isna, di hadapan hakim, terlihat hancur dan menyesal. Dia mengaku semua dan menyebut Cakra sebagai otak di balik rencana pembocoran dokumen, berharap dapat keringanan hukuman. Cakra, dengan wajah tertunduk, membantah sebagian, tetapi bukti digital tak terbantahkan. Keduanya divonis penjara. Cakra mendapat hukuman yang lebih berat karena dianggap sebagai pelaku utama dan penyalahgunaan wewenang saat masih menjabat. Aku tidak hadir di persidangan. Aku memilih untuk membaca putusannya dari laporan tim hukum. Rasa puas? Tidak. Hanya sebuah kelegaan yang sunyi. Api yang mereka nyalakan untuk membakar kami, justru membakar habis sisa-sisa kehidupan mereka sendiri. Beberapa bulan setelah semuanya berakhir, aku berdiri di teras rumah ayah, memandang langit Jakarta yang mulai cerah. Badai telah berlalu. Perusahaan telah pulih, bahkan lebih kuat dengan pembersihan dan reformasi tata kelola yang dilakukan ayah. Namaku, Dinda Putri Hamzah, kini secara resmi tercantum sebagai salah satu komisaris, bukan lagi di belakang layar. Sheila dan Rani mendekat, membawa 2 gelas jus. Akhirnya tenang ya? Tanya Sheila. Tenang, jawabku, tersenyum. Tapi di dalam hati, aku tahu ketenangan ini dibayar mahal dengan kepercayaan dan cinta yang hancur. Namun, dari puing-puing itu, aku bangkit. Bukan sebagai korban, bukan sebagai putri yang terluka, tetapi sebagai seorang wanita yang menemukan kembali kekuatannya sendiri. Dendam Cakra dan Isna telah berakhir di balik jeruji. Hidupku, dengan segala luka dan pelajarannya, baru saja benar-benar dimulai. Aku mengambil gelas, bersulang dengan sahabatku untuk hari baru. Masa depan masih panjang, dan kali ini, aku akan menjalaninya dengan mata terbuka, hati yang terjaga, dan identitas yang kumiliki dengan bangga. Kisah Benalu sudah berakhir. Dan kini, saatnya untuk tumbuh menjadi pohon yang kokoh, berakar kuat, dan tak mudah lagi dirobohkan oleh badai apapun.